Saat nona bangsawan manja ini merasa bisa berbuat seenaknya, mengguyurkan air kotor kepada tokoh utama kita, menendang dan menyuruhnya sadar diri. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ini akan menjadi kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Pemuda itu langsung menamparnya keras saat ia mencoba melawan, memberikannya sebuah tamparan realita yang sangat telak. Tentu saja, dasar gadis manja, ia langsung memanggil bala bantuan dan mengadu pada kepala pelayan. Sang kepala pelayan pun segera bergegas masuk dan menanyakan situasinya. Di saat itulah, pemuda kita membalikan keadaan 180 derajat. Ayah sang gadis justru memberinya hak penuh untuk mendidiknya dengan cara apapun. Ia pun menyiapkan kejutan tak terduga lainnya. Di tengah malam buta, ia menerobos masuk ke kamarnya, menyeret gadis itu keluar, dan melemparnya ke pedalaman hutan lebat. Kemudian, pemuda itu membisikkan satu hal yang membuat sekujur tubuh sang gadis membeku. Karena ketakutan. Ketakutan. Ia tak pernah berniat membantunya. Ia hanya menerima tugas ini karena sangat menikmati proses menghancurkan kesombongan bangsawan. Angkuh sepertinya. Begitu Dererick menghunuskan pedang tajamnya, Della baru menyadari bahwa ini bukanlah sekadar sesi latihan biasa. Ini bisa saja menjadi akhir dari segalanya. Gadis itu berlari kencang membelah hutan gelap. Namun Dererick terus memburunya bagaikan predator buas, melemparkan bola api dan panah es yang meledak di sekitarnya. Dengan bahaya besar yang terus membayangi langkahnya. Batas kemampuan Della benar-benar didorong jauh melampaui batas sebelumnya. Terpojok, kehabisan tenaga, dan tenggelam dalam kepanikan. Pertahanannya akhirnya runtuh, dan ia meluapkan semua luka batin yang selama ini disembunyikan. Namun tepat saat Dererick mengayunkan pedangnya untuk mengakhiri itu, sebuah keajaiban luar biasa terjadi. Dinding es raksasa tiba-tiba muncul melindunginya. Di detik mendebarkan tersebut, gadis yang selalu dicemooh tak berguna itu akhirnya membangkitkan aura sihirnya. Dan Dererick pun menyadari bahwa Della sama sekali tidaklah tanpa bakat. Tapi dari manakah Dererick mempelajari ilmu sihirnya? Di sudut kumuh kota Evilstein, tinggallah seorang kakek yang sangat misterius. Meskipun hanya menguasai sihir tingkat bintang 1, kakek itu selalu dengan sombongnya menyombongkan diri sebagai seorang penyihir hebat. Seakan belum cukup menyebalkan, ia juga memiliki sifat pemarah dan akan langsung mengamuk setiap kali anak-anak kecil mencoba mengejeknya. Kakek tua pemarah inilah yang dipilih oleh tokoh utama kita untuk menjadi guru sihirnya. Usut punya usut, Dererick hanya berpura-pura menjadi muridnya karena ia membutuhkan pengikut setia. Dan di sisi lain, ia sangat haus akan pengetahuan baru. Kakek itu biasanya hanya berdiri mengawasi saat Dererick melatih sihirnya. Dengan senyuman tipis di wajahnya, sang kakek menyadari betapa berbakatnya Dererick. Karena pemuda itu sudah bisa merasakan aliran energi sihir murni. Dererick memanfaatkannya untuk memanggil sebuah tombak es tajam, lalu melemparkannya dengan kuat ke arah batang pohon di kejauhan, membuat kakek tua itu merinding saking takjubnya. Berkat bakat luar biasa ini, Dererick pun menghabiskan waktu setahun berikutnya di gubuk tersebut, sembari membantu mengerjakan berbagai tugas rumah. Dererick sukses menembus tingkat penyihir bintang 1. Suatu malam yang tenang, kakek itu mengajaknya duduk dan bercerita tentang dunia di balik tembok. Utara, kota. Konon para bangsawan muda di sana sudah mencapai tingkat bintang 3, bahkan sebelum mereka masuk. Usia legal. Kakek tua itu mengingatkan Dererick bahwa mencapai level setinggi itu mungkin hanyalah impian. Mustahil bagi pemuda biasa sepertinya. Ia menasihati Dererick agar tak mudah besar kepala, karena kemampuannya akan langsung tumbang begitu ia berhadapan dengan batas sihir bintang 2. Sang guru menekankan bahwa kekuatan sihir murni bergantung pada takdir keturunan. Dan sekeras apapun rakyat berjuang, semuanya akan sia-sia. Dererick hanya diam mendengarkan omelan kakek tua itu, yang terus menegaskan bahwa ia takkan pernah bisa berdiri sejajar dengan para bangsawan agung. Dan Dererick yakin betul bahwa ucapan sinis tersebut hanyalah bentuk pelampiasan atas impian sang kakek yang tak pernah berhasil terwujud. Malam sunyi itu terasa begitu panjang. Dan keesokan harinya, saat Dererick kembali ke gubuk mereka, ia menemukan sang kakek telah tertidur untuk selamanya. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka memar yang sangat gelap. Tanda jelas bahwa ia telah diserang dengan brutal. Awalnya Dererick menduga kakek tua itu sembarangan mencari gara-gara, hingga akhirnya dihakimi oleh para preman. Namun ia baru mengetahui kebenarannya. Ternyata sang guru diserang oleh para penjaga kota karena nekat mencuri buku panduan sihir bintang 2 dari gudang. Ia pun terheran-heran, menanyakan mengapa kakek tanpa ambisi tersebut sangat nekat mencuri sebuah buku panduan sihir. Dererick kembali teringat saat kakek itu menceramahinya soal takdir keturunan.
Namun faktanya, Dererick sama sekali tidak memiliki garis keturunan bangsawan. Tepat pada momen itu, sebuah layar sistem misterius tiba-tiba muncul di hadapannya, memberitahukan bahwa dasar kekuatan sihir telah terbuka dan ia diwajibkan untuk segera menentukan aliran sihir utamanya. Namun sistem itu memperingatkan dengan sangat tegas bahwa keputusannya tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Fakta mengejutkan terungkap, ternyata Dererick bukanlah penduduk asli dunia tersebut. Dan tanpa terasa sang waktu pun bergulir cepat hingga 4 tahun berlalu. Takdir kemudian menuntun Dererick menjadi murid di bawah bimbingan Katia Flameheart, seorang mantan nyonya dari klan Agung Flameheart yang kini telah jatuh dan kehilangan wilayah kekuasaannya. Terlahir sebagai bangsawan dan penyihir bintang 3 yang brilian. Wajar jika banyak kelompok tentara bayaran memperebutkannya. Selama masa pelariannya saat menetap di kota Elstein, ia menerima kontrak misi rahasia melalui kelompok bayaran Beldin. Dan ternyata dialah sosok guru yang mengajari Dererick cara menggunakan sihir tingkat bintang 1. Dererick mampu belajar banyak hal luar biasa dari Kadia, karena wanita itu adalah seorang penyihir murni bintang 3. Saat mereka berlatih di kedai Beldin, Kadia menasihati Dererick bahwa sudah menjadi sifat alami seorang penyihir untuk memiliki hasrat kuat demi menembus batas, dan ia meyakinkan pemuda itu bahwa bakat emas yang luar biasa ada di dalam dirinya. Ia juga memperingatkan dengan sungguh-sungguh bahwa keserakahan berlebihan justru akan sangat menghambat perkembangannya. Mendengar hal tersebut, Dererick meyakinkan sang guru cantik bahwa ia akan terus mengingat peringatan berharganya. Usai sesi teori, Katia meminta Dererick memejamkan mata. Ia harus merasakan aliran mananya dan mencari pusat energi tersebut. Bayangkan perlahan arah alirannya. Lalu jadikan kekuatan itu pijakan untuk mewujudkan gambaran di benaknya menjadi kenyataan. Saat ia mencobanya, gelombang mana biru terang menyelimuti tubuhnya. Katia sungguh takjub melihat potensi bawaan pemuda itu. Aliran energi pemuda ini sangatlah stabil. Katia yakin ini berkat pengalamannya yang sudah teruji di lapangan bebas. Tiba-tiba saja, Dererick tersentak. Ledakan keras mengguncang dari kejauhan. Kepanikan pecah, membuat para prajurit bayaran berhamburan keluar kebingungan mencari tahu. Kepanikan memanas karena dugaan serangan, tapi Katia mendadak menarik tangan Dererick sambil berbisik. Ia menyuruhnya ikut diam-diam. Di tempat tersembunyi, Katia memintanya mendengarkan sebuah rahasia penting dengan saksama. Para bangsawan amat angkuh soal status mereka, dan penguasaan sihir adalah kebanggaan tertinggi yang begitu dijaga ketat. Bakat bawaan sering diagungkan sebagai anugerah semesta. Namun hukum ini hanya berlaku bagi keturunan bangsawan murni. Sangat langka rakyat biasa menembus batas 3 bintang. Jika berhasil, mereka pasti mengorbankan seluruh hidupnya demi hal itu. Dengan nada suara bergetar, Katia membongkar rahasianya. Kemampuan yang baru dipakai Dererick adalah mantra ilusi 2 bintang, bernama halusinasi suara. Tanpa disadari, pemuda tangguh ini sukses mencapai tingkat 2 bintang di usia 14 tahun. Sejak itu, Katia mengajarinya berbagai mantra hebat. Tak hanya soal sihir, ia membagikan etika pergaulan kaum atas masa lalunya. Waktu melesat, dan setahun kemudian, Katia harus pergi. Rupanya, wilayah Alve mengangkat sosok anggun ini sebagai guru privat terhormat. Keluarga Alves sangatlah berkuasa. Bahkan sang penguasa ibu kota pun segan berkat pengaruh Pangeran Alvetor. Bagi Katia sendiri, tawaran emas ini mustahil ditolak. Membimbing bangsawan setinggi itu adalah anugerah terindah bagi guru manapun di luar sana. Namun sebagai perpisahan, ia meninggalkan kado spesial berupa buku sihir 2 bintang. Kini layar statusnya dipenuhi deretan sihir baru. Meski masih butuh banyak latihan, tekad pemuda ini terus membara. 1 tahun berselang, usaha kerasnya berbuah manis. Dererick sukses menguasai 2 mantra tingkat 2 bintang secara otodidak. Di usianya yang genap 16 tahun, pemuda ceria ini belum menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti belajar. Suatu hari di kedai, Jaden sang pemimpin kelompok menyambutnya penuh semangat. Akhirnya, mereka mendapat sebuah misi bergengsi. Penuh rasa penasaran, Dererick bertanya seperti apa misi tersebut. Jaden membusungkan dada, memamerkan bahwa ini permintaan dari keluarga Duplain sang penguasa agung. Tentu saja ini peluang emas. Dererick keheranan mengapa bangsawan kelas atas menyewa kelompok kecil mereka. Namun Jaden tak peduli, baginya bayaran besar adalah segalanya. Apalagi kekayaan keluarga Duplain itu mengalir begitu deras bagaikan air tak berujung. Jaden juga sangat yakin, misi ini adalah kunci untuk membangun koneksi bergengsi di masa depan. Sambil mengerutkan dahi, Dererick kembali memastikan peran mereka dalam tugas. Menurut Jaden,
Misinya sangat sepele. Mereka hanya perlu menertibkan sekawanan monster di pinggiran wilayah kekuasaan sang bangsawan. Mendengar kesederhanaan itu, insting tajam Dererick berteriak. Ia merasakan ada kejanggalan aneh yang bersembunyi di baliknya. Sangatlah mencurigakan melihat keluarga sehebat Duplain malah repot memanggil prajurit bayaran. Rendahan hanya demi mengusir monster. Tanpa basa-basi, pemuda tegas itu menolak misi ini, lalu bangkit menuju pintu. Enggan masuk ke masalah konyol. Jaden panik, mencegahnya. Tapi Dererick menyuruhnya mencari orang lain. Prinsipnya menolak keras pekerjaan gelap yang meragukan. Dengan nada putus asa, Jaden mengaku ingin melakukannya sendiri. Tapi sang klien khusus mencari penyihir. Dan kini, penyihir sangatlah langka. Hanya Dererick satu-satunya pahlawan yang mampu menyelamatkan misi mahal ini. Itulah alasan ia memanggilnya. Meski begitu, Dererick masih curiga soal alasan mereka membutuhkan penyihir hanya demi menaklukkan sekelompok monster biasa. Karena itulah, pemuda pintar ini enggan terseret ke dalam jaring konspirasi yang merepotkan. Tepat saat itu, denting sekeping koin emas melayang. Pesona harta itu sukses meruntuhkan kerasnya pendirian si pemuda seketika. Tak lama berselang, 3 sosok misterius tiba. Salah satunya gadis berjubah. Bukannya menyapa hangat, si pria tua langsung meremehkan usia mudanya. Sambil mendecak, ia menuntut ahli yang jauh lebih berpengalaman, bukan sekadar bocah belasan tahun. Dengan keringat dingin, Jaden sigap meyakinkan pejabat utusan yang sombong itu bahwa pemuda ini adalah penyihir paling berbakat andalannya. Si pria nyaris pergi sebelum bisikan gadis misterius itu mendadak mengubah keputusannya. Kesepakatan tercapai. Mereka pun bertolak menyusuri dataran luas untuk memburu para monster. Dan aksi Dererick sungguh memukau. Paduan gerak lincah serta ledakan sihirnya berhasil menghempaskan kerumunan goblin itu bak dedaunan kering. Usai pertunjukan hebatnya, sang petugas takjub melihatnya menaklukkan pasukan goblin dalam sekejap mata. Setibanya Dererick di kedai yang ramai, seorang rekannya menyambut dengan heboh. Peline memarahinya habis-habisan karena sudi menjadi suruhan bangsawan. Gadis itu menegaskan bahwa apapun rintangannya, mereka pantang tunduk pada bangsawan sombong. Namun Jaden dengan cepat membela bahwa bayaran misi itu sungguh fantastis, membuat Peline langsung penasaran dengan nominalnya. Begitu Peline mendengar Dererick mengantongi 1 keping emas utuh, sikapnya berubah total. Ia langsung memohon ikut serta. Bahkan, rela bersujud di bawah kaki sang bangsawan. Jaden membentaknya untuk tutup mulut karena itu berlebihan. Setelah Peline akhirnya tertidur pulas akibat mabuk, Jaden mulai menanyakan detail misi misterius tersebut kepada Dererick. Dererick menjawab santai bahwa misinya biasa saja. Ia hanya menaklukkan beberapa goblin rendahan dan tanpa disadari, tugas itu sudah selesai begitu cepat. Jaden tertawa, menyebut kesan pertama klien mereka memang meragukan, tapi dompet mereka jelas sangat tebal. Dererick menyetujuinya. Namun insting tajamnya merasakan ada kebohongan yang disembunyikan. Petugas bangsawan itu mencari pemuda dengan fisik tangguh dan mudah bergaul. Padahal dirinya sendiri sama sekali tidak memiliki kriteria itu. Ditambah lagi, wanita misterius yang mengaku sebagai pelayan dapur itu memiliki tangan sehalus sutra. Tak tersentuh pekerjaan kasar. Saat Dererick asyik mengurai teka-teki pengamatannya, Jaden langsung menepuk pundak sang junior, mengingatkan bahwa sebagai tentara bayaran, mereka dilarang mencampuri urusan klien. Aturannya sederhana. Ambil misinya, selesaikan dengan cepat, lalu angkat kaki dari sana. Dererick tersenyum setuju dengan Jaden. Di dunia yang liar ini, bertahan hidup dan mengisi perut adalah satu-satunya hukum mutlak. Keesokan harinya, setelah sisa goblin disapu bersih, Jaden dengan ceria menagih upah atas kerja keras juniornya yang sangat luar biasa. Begitu menerima 2 keping emas berkilau, Jaden nyaris kehilangan akal sehatnya karena melompat kegirangan yang meledak-ledak. Tiba-tiba, sang petugas menatap Dererick lekat, sangat mengagumi kemampuannya dan menawarkan sebuah misi baru yang super eksklusif. Tawaran yang sangat mendadak ini membuat Jaden dan Dererick saling berpandangan dengan penuh kebingungan. Tanpa membuang waktu dengan basa-basi, pria tua itu menyebutkan imbalan fantastis sebesar 15 keping emas. Mendengar nominal uang yang tak masuk akal itu, Dererick langsung mengangguk mantap tanpa menanyakan detail tugasnya. Setibanya di kediaman Agung Duplain, Jaden dibuat ternganga oleh kemegahannya yang memukau. Sementara, Dererick membungkam mulutnya dan menatap tajam mengamati seluruh area kastil. Sebelum melangkah masuk ke dalam kawasan, pria tua itu menahan mereka untuk memperkenalkan identitas aslinya yang mengejutkan. Pria tua itu akhirnya mengungkap namanya adalah Don, sang kepala pelayan agung yang mengabdi pada Duk Duplain.
Don meminta maaf karena menyembunyikan statusnya. Menjelaskan bahwa misinya memang membutuhkan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Sang wanita parubaya pun ikut memperkenalkan diri sebagai Katarina, sang kepala pelayan, bukan sekadar pekerja dapur. Fakta ini membuat Jaden syok berat. Ia buru-buru menunduk hormat sambil memperkenalkan dirinya sendiri dengan sangat gugup. Namun Dererick tetap tenang karena sudah menduganya. Firasatnya terbukti benar. Gadis di balik jubah itu pastilah sosok bangsawan kelas atas. Dan tepat pada saat itu, sang gadis membuka jubahnya, memperlihatkan pesona wajahnya yang sungguh memukau. Dengan senyuman cerah yang menyilaukan hati, ia memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Muda Elaine Eleanor Duplain. Elaine menyampaikan keinginannya untuk mengangkat Dererick sebagai guru sihir pribadi adiknya, Della. Mendengarnya, Dererick membeku. Sama sekali tak percaya, ia disewa untuk mengajari seorang nona bangsawan. Sementara itu, di dalam ruang kerjanya, Duke Duplain tampak tegang berdiskusi serius dengan putra sulungnya, Valerian. Suasana rapat yang krusial itu seketika pecah saat Reg, sang adik, mendobrak pintu dengan amarah yang meledak-ledak. Duplain mendesak putranya untuk menjaga etika, namun Reg membalas sengit bahwa Della lah yang paling butuh dinasihati. Reg mengeluh kelakuan Della sudah kelewatan batas, bahkan berani mengamuk pada pelayan yang baru saja dipekerjakannya. Valerian mencoba menenangkan adiknya, mengingatkan dengan tegas bahwa mereka sedang berada dalam rapat penting bersama ayahanda mereka. Namun, Reg menolak untuk tutup telinga. Ia berteriak frustrasi kepada ayahnya karena 10 pelayan telah kabur bulan ini. Dan itu semua murni akibat ulah Della. Gadis itu terus merusak barang sesuka hatinya. Dengan nada menantang dan dipenuhi emosi yang membara, Reg mempertanyakan sampai kapan ayahnya akan terus berpura-pura buta terhadap Della. Kesabaran Valerian akhirnya habis. Ia membentak adiknya untuk segera angkat kaki dari ruangan itu. Mengabaikan kakaknya, Reg bersikeras bahwa inilah saatnya melepaskan Della pergi. Toh, mereka masih memiliki sosok lain. Tatapan Duplain menajam. Ia menegaskan pada Reg bahwa keputusan besar itu sama sekali bukan wewenangnya untuk diucapkan. Reg tak menyerah, menyarankan sebuah biara suci yang telah disurvei oleh Don sebagai tempat pengasingan Della. Baginya, daripada menjadi beban keluarga, jauh lebih baik jika Della mengabdikan seluruh hidupnya pada jalan Tuhan. Kalimat lancangnya yang terus mengalir memicu amarah sang Duke, yang langsung bangkit dan menggebrak meja dengan aura super mengintimidasi. Suaranya menggelegar, memperingatkan sekali lagi bahwa nasib kepergian Della bukanlah urusan yang bisa dicampuri oleh sang anak. Meskipun gemetar di bawah tekanan ayahnya yang begitu menakutkan, Reg tetap bersikeras bahwa keputusan mutlak soal nasib Della harus segera diambil. Sementara itu, Dererick dan Eileen melangkah penuh wibawa, bersiap memasuki aula kastil utama. Alicent lalu berbisik pelan, bertanya apa ia sudah mendengar rumor tentang Della. Dererick mengaku hanya melihat namanya di dokumen keluarga Duplain. Elaine menunduk lesu, mengeluh bahwa keberadaan Della memang sengaja dirahasiakan rapat-rapat dari dunia luar. Tiba-tiba Valerian dan Reg muncul. Valerian menyapa ceria, menanyakan kabar Elaine selama di Elstein. Dengan senyum manis, Elaine menjawab hidupnya sangatlah nyaman berkat semua kebaikannya. Valerian lalu pamit sejenak, berjanji mengobrol lagi nanti karena harus segera mengurus Rige sedang terluka. Memasuki ruang kerja Duplon yang megah, Elaine menyapa ayahnya. Sang ayah langsung bangga memuji pencapaian luar biasa putrinya. Dengan senyum cerah memukau, Elaine berkata bahwa semua keberhasilan itu murni berkat dukungan sang ayah. Elaine lalu memperkenalkan Dererick sebagai guru sihir tangguh dari Eblestein, yang akan menjadi sosok pembimbing khusus bagi Della. Selesai perkenalan hangat itu, Elaine dengan sangat sopan pamit undur diri. Tak ingin mengganggu waktu berharga ayahnya yang super sibuk. Namun, Duplain menahan langkah Dererick. Begitu Elaine pergi, ia menatap tajam, sangat terkejut melihat betapa mudanya pemuda di hadapannya ini. Ia bertanya menguji soal batas kemampuan sihirnya. Dererick menunduk rendah hati, mengaku hanya bisa menggunakan sedikit sihir tingkat bintang 1. Duplain melepas perlahan kacamatanya, menatap Dererick dengan aura sangat serius. Ia menegaskan tak perlu ada kebohongan, karena sikap yang terlalu merendah tidak selalu mencerminkan sebuah kebajikan murni. Dererick seketika tersadar, di hadapannya berdiri penyihir agung tingkat bintang 5. Sandiwara kerendahan hati jelas tidak akan pernah mempan padanya. Dererick tersenyum tipis, meminta maaf jika terkesan tidak sopan. Duplain memakluminya dengan tenang. Ia paham betul alasan pemuda itu bersikap ekstra waspada. Duplain menilai dari gaya pakaian serta usia pemuda itu. Ia sama sekali tak terlihat seperti guru sihir bangsawan. Dengan tenang,
Dererick mengakui jati dirinya sebagai seorang tentara bayaran. Dupline lalu menegaskan tak akan ikut campur terlalu jauh, mengingat Elaine sendiri yang memilihnya. Ia menjamin akan langsung memberikan izin akses penuh ke pavilion terpencil tempat Della tinggal saat ini. Dupline mempersilakannya pergi, menyebutkan bahwa seorang pelayan setia akan segera datang untuk mengantarnya ke sana. Tapi, tunggu dulu. Dererick tiba-tiba menahan langkahnya untuk mengajukan satu pertanyaan. Dupline mempersilakan. Dererick menegaskan prinsip utamanya sebagai tentara bayaran. Pantang mundur sebelum sebuah misi diselesaikan dengan sangat sempurna sampai akhir. Misinya sangat jelas, mengajarkan sihir agar Della bisa tampil memukau di pergaulan kelas atas. Sebagai bangsawan sejati. Dupline bingung mendengarnya. Dererick lalu tersenyum penuh teka-teki, berniat mengajukan satu syarat khusus padanya. Sementara itu, di dalam kamar Della, suasana sangat kacau balau. Della melempar berbagai macam barang ke arah pelayannya. Sementara gadis malang itu terus memohon ampun sambil menangis. Della berteriak, emosi menyuruhnya segera pergi. Mengancam akan menghancurkan wajahnya jika berani menginjakan kaki di kamarnya lagi. Di sudut tempat lain, Jaden tampak sedang berdiskusi dengan Elaine. Ia heran, kenapa memilih Dererick? Padahal, banyak guru sihir elit di luar sana pasti rela saling bertarung demi menjadi pengajar Della. Jaden juga sangat ragu, yakin Dererick akan kesulitan menghadapi Della. Perbedaan kasta rakyat jelata dan bangsawan itu sangatlah jauh. Elaine tersenyum pahit, mengaku sudah memanggil semua master sihir terhebat di benua ini. Tapi tak ada satupun yang sanggup bertahan. Itulah alasannya kini mencari penyihir bayaran tangguh yang sedang putus asa dan sangat butuh pekerjaan. Meski berlatar belakang tentara bayaran, Elaine sangat yakin Dererick memiliki pemahaman luar biasa mengenai etika sopan santun dan budaya kelas atas bangsawan. Jaden lalu mengungkap fakta mengejutkan. Guru Dererick dulunya adalah mantan bangsawan hebat yang sangat berjaya. Ia pasti mewarisi ilmu elegan dari sana. Elaine akhirnya paham mengapa sikap Dererick tetap sopan dan mempesona meski menjalani hidup keras. Elaine berharap dengan semua pengalaman masa lalunya, Dererick mampu menjinakkan sifat liar Della dan menuntunnya ke jalan yang benar. Tapi Jaden mengingatkan agar lebih berhati-hati. Bagaimanapun, Dererick adalah penyihir jalanan yang terbiasa hidup keras sebagai tentara bayaran. Bahkan sejak usianya masih sangat belia. Jaden menatap tajam, meragukan apa seorang anak jalanan sungguh bisa bertahan hidup hanya dengan modal kebaikan dan kesopanan. Beberapa saat kemudian, Dererick tiba di depan kamar Della. Setelah mengetuk pintu perlahan, ia melangkah masuk dengan sangat tenang untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Della yang duduk angkuh di seberang ruangan menyuruhnya mendekat dengan nada penuh tipu daya. Dererick menurut tanpa curiga. Begitu jarak mereka semakin dekat, seutas senyum nakal dan penuh intrik tergambar jelas di wajah Della. Tepat saat jarak merapat, biur, Della menyiramkan air berbau busuk padanya. Tertawa mengejek dan lantang memanggilnya tikus got jalanan. Gadis itu terus mencaci maki tanpa ampun, berdiri sombong di atas kursinya. Ia kembali mengguyurkan seember penuh air kotor ke kepala Dererick, berteriak puas bahwa kejutan busuk ini sudah sengaja ia siapkan. Di tengah semua hinaan gila itu, Dererick hanya terdiam kokoh, layaknya gunung karang. Tak butuh waktu lama, sampai Della akhirnya kehabisan stok air kotornya. Kesal melihat Dererick tidak berekspresi sedikit pun, Della murka. Ia menendang dada pemuda itu sangat kuat, hingga membuatnya jatuh terjerembab. Gadis itu dengan angkuh melemparkan sepatunya tepat ke arah pemuda tersebut. Sambil menutup hidung, Della kembali duduk manis dan menyuruh Dererick sadar diri akan posisinya yang rendahan. Namun, sebelum melangkah masuk ke kamar Della, Dererick rupanya telah berdiskusi serius dengan Dupline. Ia menegaskan bahwa masalah putrinya sangat rumit, lalu meminta wewenang penuh tanpa batas untuk mendidiknya. Kini, kembali ke situasi panas di ruangan tersebut. Dererick bangkit dan mendaratkan satu tamparan tegas. Gadis itu mematung karena terkejut. 3 tahun silam, saat Dererick masih mengembara bersama Katia sang guru, pemuda itu pernah bertanya, bagaimana cara menghadapi murid keras kepala yang selalu menolak kebaikan hati gurunya? Katia tersenyum lembut. Ia memilih untuk terus merangkul, memahami, dan membimbing mereka dengan penuh kehangatan. Tapi menurut Dererick, itu terlalu naif. Bagaimana jika sang murid tetap menolak semua ketulusan tersebut? Sang guru menjelaskan bahwa inti mengajar adalah menuntun ke jalan terang. Jika kelembutan tidak mempan, maka seorang guru harus berani mencari metode lain. Penasaran, pemuda itu bertanya lebih jauh. Katia pun menjawab tegas, kau harus menanamkan rasa segan di dalam diri murid tersebut. Kembali ke masa kini. Setelah memberi pelajaran tegas,
Dererick menatap tajam dan menuntut Della untuk mulai menghargai orang lain. Auranya terasa mendominasi saat ia menyuruh gadis itu segera bangkit. Ia sangat benci mengulang kata-katanya. Dengan amarah membara, Della membalas tamparan itu. Ia berteriak histeris, mempertanyakan keberanian pria berstatus rendah itu menyentuh kulitnya. Namun, sebelum kalimat sombong itu selesai terucap, sebuah tamparan kembali mendarat. Dererick membalas dingin, menegaskan bahwa ia pun enggan mendengar celotehan yang sama. Anehnya, sebuah senyum licik justru tersungging di bibir Della. Ia merasa akhirnya berhasil memancing pemuda itu masuk ke dalam jebakannya. Tanpa buang waktu, ia menjerit memanggil Dallon dengan suara melengking. Ia mengadu bahwa Dererick berani berbuat kasar padanya. Don beserta para pelayan panik dan menerobos masuk. Melihat keadaan majikannya, Don langsung maju melabrak Dererick dengan tatapan penuh murka. Pria itu mengancam bahwa badai besar akan terjadi jika Tuan Duplain sampai mengetahui insiden ini. Bukannya panik, Dererick dengan tenang mengeluarkan selembar surat. Itu adalah mandat resmi dari Duplain yang memberinya kuasa penuh atas pendidikan Della. Melihat tanda tangan asli sang majikan, Don seketika terdiam kaku. Ia sadar, tangannya kini terikat sepenuhnya. Berita ini segera sampai ke telinga Valerian. Amarahnya meledak. Ia bergegas mencari Dererick untuk membalas perbuatan kurang ajar itu. Ia mencengkeram kerah Dererick dan bersiap mendaratkan pukulan telak. Namun, Riga muncul tepat waktu untuk menahannya. Rige memintanya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dengan santai, Dererick kembali menegaskan bahwa tindakan itu adalah izin langsung dari Duplain. Reg juga mengingatkan status penting Dererick sebagai tamu kehormatan Ezelyn. Menyerangnya hanya akan membawa masalah besar. Terlebih lagi, ayah mereka sendiri yang memberi izin. Menghela napas berat, Valerian akhirnya menyuruh Dererick mengikutinya. Sementara Reg dilarang ikut campur. Saat Dererick melangkah keluar dari ruangan itu, Reg berbisik pelan, mengakui bahwa ia sudah mendengar semuanya. Menurutnya, adiknya itu memang butuh pelajaran tegas agar sifat arogannya hilang. Sambil menepuk pundak sang pemuda, Reg meyakinkannya untuk bersantai saja. Valerian bukanlah tipe orang yang akan bertindak gegabah. Sebenarnya, Reg sangat kesal karena Valerian terus melindungi saudari mereka. Tak lama, mereka tiba di kamar lama Della sebelum ia diasingkan. Ruangan misterius itu dipenuhi oleh tumpukan lukisan di setiap sudutnya. Valerian tersenyum getir, mengenang masa lalu. Dulu, gadis ceria itu selalu tersipu malu setiap kali memintanya menilai hasil karyanya. Namun, ada satu rahasia unik. Della tidak pernah menyelesaikan satu pun lukisannya hingga tuntas. Gadis itu lebih suka membiarkan kanvasnya kosong dan hanya menggambar detail-detail kecil yang paling memikat hatinya. Tiba-tiba, Valerian menunduk dan meminta maaf atas emosinya tadi. Dererick memaklumi hal itu dan menuntut penjelasan mengapa dirinya dibawa kemari. Dengan suara gemetar, Valerian menjelaskan bahwa adiknya bukanlah gadis jahat yang pantas dibenci oleh dunia. Entah sejak kapan, bayang-bayang obsesi terhadap kemurnian silsilah keluarga mulai meracuni pikiran polosnya. Akibatnya, takdir kejam memaksanya terusir dari kediaman utama dan berakhir terkurung dalam kesepian. Valerian benar-benar buntu melihat perubahan drastis itu. Namun, ia bertekad melakukan apa saja demi mencegah sang adik dibuang ke biara terpencil. Ada satu harapan tersisa. Jika Della berhasil menguasai sihir bintang satu saja, ayah mereka pasti akan berubah pikiran. Menatap penuh harap, Valerian memohon dari lubuk hatinya agar Dererick bersedia menyelamatkan masa depan adiknya. Mendengar itu, Dererick tersenyum tipis. Dari coretan rahasia di sudut buku-buku ini, ia yakin semangat sihir gadis itu belum sepenuhnya padam. Ia menunjuk rak berdebu yang berisi deretan buku teori dari Akademi Regulasi. Valerian mengangguk, membenarkan bahwa para bangsawan memang menempuh pendidikan di sana. Setelah mengamati setiap detail ruangan itu, api tekad menyala di mata Dererick. Ia berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Malam harinya, saat Della tengah terlelap damai dalam mimpinya, Biut, Dererick tanpa ampun mengguyurkan air dan menyuruhnya segera bangkit berlatih. Della sungguh terpaku. Pemuda di hadapannya ini pasti sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tanpa peduli protesnya, Dererick langsung menarik tangannya dengan penuh tekad. Ikut aku sekarang. Gadis itu masih linglung. Dererick terus menyeretnya menyusuri lorong panjang, meninggalkan para pelayan yang ternganga keheranan melihat aksi gila tersebut. Mereka menembus batas perkebunan menuju hutan lebat. Sesampainya di tengah pepohonan rindang, Dererick melepaskan cengkeramannya, membiarkan gadis itu terduduk di tanah. Emosi Della meledak hebat. Kau benar-benar gila, teriaknya penuh amarah. Memangnya kau siapa?
berani sekali bertingkah seperti guruku. Namun, jawaban santai pemuda itu justru membuat jantungnya berhenti berdetak. Aku sama sekali tak berniat mengajarimu sihir. Aku menerima pekerjaan ini hanya untuk memberi pelajaran pada bangsawan sombong. Della terbelalak. Telinganya pasti salah menangkap kalimat gila barusan. Sambil tersenyum misterius, ia menambahkan bahwa gelar tutor ini hanyalah kedok manis untuk menundukkan para bangsawan angkuh sepertinya. Awalnya ini terasa seperti lelucon konyol. Sampai kilau pedang itu terhunus, jeritan ketakutan kalian selalu menjadi melodi yang indah. Ucapnya dramatis. Rasa gentar mulai merayap. Della memberanikan diri bertanya, apa kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah melakukan hal nekat ini? Pemuda itu tertawa santai. Lagi pula, gadis itu akan segera diasingkan ke biara kan? Jadi tidak akan ada yang mempercayai bualannya. Ia berkelakar bahwa nasib seorang rakyat jelata sangatlah sepele. Sehingga menukar nasibnya demi kejadian besar ini bukanlah masalah berarti. Senyum jahil menghiasi wajahnya. Ia bisa saja menghilang tanpa jejak. Dan keluarga itu pasti malah berterima kasih karena beban utama mereka telah dilenyapkan selamanya. Menyadari arah situasi yang semakin genting ini, firasat buruk menghantam batinnya. Jika tetap di sini, riwayatnya bisa tamat. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil langkah 1000, menembus kepungan pepohonan. Otaknya berputar cepat. Kembali lewat jalan utama menuju kediaman hanya akan membuatnya tertangkap dengan sangat mudah oleh pemuda gesit itu. Maka, ia nekat menerobos rimbunnya belantara, berharap bisa mengecoh lawannya berbekal pengetahuannya soal wilayah ini. Rencananya sederhana, sembunyi, lalu kabur kembali ke rumah. Keluarga pasti akan memberi ganjaran berat pada pemuda kurang ajar itu. Namun tiba-tiba, saat menoleh, matanya membelalak. Dererick sedang memanggil bola api? Sihir tingkat bintang 2. Bagaimana mungkin pemuda biasa memiliki kekuatan sehebat itu? Dalam sekejap mata, kobaran api itu melesat ke arahnya. Namun sang pemuda sengaja membelokkan arah serangannya. Ledakan dahsyat bergema, membuat jantung Della seakan copot dari tempatnya. Saat menoleh kembali, tampak senyum lebar yang sangat gila terukir di wajah Dererick. Dengan sisa tenaga, gadis itu mencoba bangkit. Tapi kakinya tersandung dan ia pun kembali tersungkur tak berdaya di atas tanah. Tiba-tiba, rentetan panah es melesat cepat ke arahnya, menyambar hanya beberapa jengkal dari tubuhnya. Satu panah menancap tepat di depan matanya, tanda bahaya yang sangat mencekam. Wah, ternyata gerakanmu lumayan lincah juga, goda Dererick dengan nada meremehkan. Siapa sangka gadis pingitan sepertimu punya tenaga untuk berlari kencang. Tanpa memedulikan ejekan itu, Della kembali memacu langkahnya menembus hutan. Namun, kenyataan pahit menyapanya. Mustahil ia bisa kabur begitu saja. Jarak di antara mereka perlahan semakin menipis. Pada momen kritis itu, Dererick berjongkok, meresapi aura pepohonan di sekelilingnya. Matanya berbinar takjub. Ini adalah tempat magis yang sama persis dengan lukisan indah itu. Ia akhirnya paham. Gadis ini telah tumbuh menyatu dengan alam. Tanpa sadar, Della mampu menyerap energi mana dari hutan dan menuangkannya ke atas kanvas. Di tengah kekaguman sang pemuda, bayangan Della muncul di belakangnya, menggenggam sebuah batu besar, siap untuk melancarkan serangan balasan yang dramatis. Akan tetapi, refleks pemuda itu luar biasa. Ujung pedangnya menepis batu itu dengan mudah. Della pun terjatuh lemas, menyadari bahwa perlawanannya telah berakhir sia-sia. Sambil tersenyum, Dererick memuji semangat pantang menyerahnya. Meskipun tahu pelarian ini mustahil, gadis itu justru memilih langkah berani untuk melawan balik. Ia sangat yakin tekad sekuat ini tidaklah muncul begitu saja. Namun sisa tenaganya sudah terkuras habis. Dengan nada berat dan pedang yang mengkilap, Dererick melontarkan pertanyaan pamungkas. Ada kalimat terakhir yang ingin kau sampaikan? Sifat keras kepala Della kembali menyala. Aku tidak akan pernah meminta maaf. Kami bukan kaum rendahan yang sudi memohon-mohon. Pemuda itu heran akan obsesinya pada silsilah leluhur. Gadis itu menjawab pedih. Jika warisan agungnya direnggut, ia hanyalah cangkang kosong tanpa makna. Sambil memukul tanah dengan penuh isak tangis. Air matanya jatuh berlinang. Apa kau pikir aku tidak pernah mencoba belajar sihir? Sebesar apapun usahaku, keajaiban itu tak pernah terjadi. Ia mencurahkan isi hatinya yang rapuh. Tanpa kanvas lukisan dan kemampuan sihir, ia merasa dunianya runtuh tak tersisa. Satu-satunya harapanku hanyalah kebanggaan leluhur ini. Isaknya lirih. Jika hal ini juga hilang, aku tidak lebih dari sekadar debu yang tak berguna. Dererick menarik napas panjang, meresapi setiap tetes keputusasaan gadis itu. Lalu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Aku sudah mendengar semuanya. Dengan tatapan tajam penentu takdir,
Pedang itu berayun cepat membelah udara, membawa akhir dari segalanya. Tapi kejutan luar biasa pun terjadi. Della sudah bersiap menerima nasib terburuknya hari itu. Namun ketika matanya perlahan terbuka lebar, dia menyadari bahwa dirinya masih berdiri dengan sangat utuh dan aman. Sebuah keajaiban tak terduga muncul. Perisai es kristal tiba-tiba melingkupinya dengan kokoh dan sukses menghentikan ayunan pedang Dererick sebelum sempat mengenainya. Mata Della membelalak kaget saat dia akhirnya menyadari bahwa energi mana pembentuk perisai es itu ternyata memancar deras dari dalam tubuhnya sendiri. Dererick segera menyarungkan pedangnya kembali, lalu dia memuji keberhasilan Della dengan senyum bangga sambil membungkuk hormat untuk meminta maaf atas ketidaksopanannya barusan. Della masih terpaku menatap semua kejadian ajaib ini. Lalu Dererick tersenyum dan memberitahunya bahwa mungkin ini belum bisa sepenuhnya dia sebut sebagai sihir murni, karena kejadian tadi hanyalah perwujudan aliran mana semata. Namun intinya gadis hebat ini tetap berhasil melakukannya dengan baik. Della nyaris tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Lalu dia melepaskan sebuah teriakan keras untuk meluapkan seluruh emosinya. Setelah air mata harunya mereda, Dererick mulai merawat luka-lukanya dengan lembut. Lalu memberitahu Della bahwa dia berasal dari aliran alam bebas. Namun Della tampak sangat kebingungan mendengar istilah yang asing ini. Dererick kemudian menjelaskan bahwa sebagian besar bangsawan mempelajari aliran aturan resmi. Namun dia meyakinkannya bahwa pada akhirnya setiap aliran sihir pada dasarnya memiliki akar yang sama. Perbedaan utamanya hanyalah terletak pada proses panjang untuk bisa memahami serta menguasai kekuatan tersebut secara utuh. Dererick kembali menegaskan bahwa Della adalah pewaris aliran alam bebas, sehingga usahanya untuk mempelajari sihir melalui teori kaku dari aliran aturan resmi hanya akan memicu berbagai masalah dan membatasi potensinya. Dererick menjelaskannya dengan perumpamaan yang sederhana, menyebutkan bahwa Della bukan sekadar mencoba memakai pakaian yang tidak pas, melainkan dia seolah sedang memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam pakaian yang sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Della yang penasaran kemudian bertanya bagaimana pria itu bisa tahu bahwa dia berasal dari aliran alam bebas, dan Dererick tersenyum lalu mengungkap bahwa dia telah melihat lukisannya. Pria itu memuji bahwa Della memiliki bakat merasakan aliran mana di alam semesta, lalu memindahkannya dengan sangat ajaib ke atas kanvas. Dia menjelaskan bahwa para penyihir yang terlahir dengan keistimewaan aliran alam bebas biasanya sudah bisa merasakan energi mana di lingkungan sekitar mereka sejak masih sangat belia. Setelah dia selesai membalut kakinya dengan penuh kelembutan, dia memberitahunya bahwa kini gadis itu seharusnya sudah bisa berjalan kembali. Dererick lalu menasihati Della bahwa meski dia baru saja berhasil mewujudkan aliran mana, perjalanan petualangannya untuk menjadi kuat masih sangat panjang. Pria itu memberinya senyuman dan berjanji bahwa mulai keesokan harinya, dia akan melatih gadis itu cara mewujudkan mana dengan lebih alami. Di luar dugaan, Della akhirnya membuka suaranya untuk mengucapkan terima kasih. Dan Dererick pun mengajak mereka segera kembali ke kediaman utama. Dalam perjalanan pulang yang hangat itu, Dererick bertanya apakah lukisan matahari terbenam itu adalah mahakaryanya. Dan dia memuji betapa cantiknya hasil karya menakjubkan tersebut. Della dengan ceria menyebutkan bahwa itu adalah mahakaryanya, mengungkapkan fakta bahwa Dererick adalah orang pertama yang mengetahui lukisan itu telah selesai. Keesokan paginya, Della terbangun dengan penuh semangat, dan hal pertama yang dia coba adalah memunculkan mana. Namun dia belum berhasil. Dia kemudian beranjak dari tempat tidur kesayangannya, dan tepat saat dia membuka pintu kamarnya, dia tidak sengaja menabrak seorang pelayan yang membawa air. Pelayan itu menumpahkan air padanya, dan saat menyadari kesalahannya, pelayan tersebut langsung gemetar ketakutan, mengira dirinya akan segera mendapat hukuman terberat. Rasa takut langsung melumpuhkannya. Dia pun bersimpuh di lantai sambil memohon ampunan pada Della, karena merasa telah melakukan kesalahan fatal yang tidak termaafkan. Dalam sebuah kejutan yang sangat manis, Della malah dengan santai menyuruhnya untuk lebih berhati-hati saat berjalan. Pelayan itu sungguh tercengang saat menyadari bahwa Della sama sekali tidak memarahinya, dan gadis tangguh itu malah pergi begitu saja tanpa mempermasalahkannya lagi. Para pelayan lain segera berlari menghampiri untuk memeriksa keadaan rekan kerja mereka. Bertanya dengan panik, apakah dia terluka atau mengalami hal buruk. Dia memberitahu mereka bahwa dirinya baik-baik saja, mengungkap bahwa Della hanya menyuruhnya berhati-hati. Yang sontak membuat para pelayan itu penasaran tentang kejadian luar biasa apa yang mengubah Della. Sejak semalam, Dererick masih tertidur lelap ketika dia tiba-tiba mendengar Della menggedor pintunya dengan penuh semangat, menyuruhnya
untuk segera bangun. Dylan yang mendengar keributan lucu itu mencoba menenangkan Della, mengingatkannya dengan lembut bahwa sebagai nona muda, dia harus menjaga sikapnya. Derek melangkah ke pintu, lalu bertanya apa yang Della inginkan. Dan gadis itu menuntut agar diajarkan cara mengendalikan energi mana miliknya, karena dia sudah mencoba sendiri, tapi sayangnya masih belum membuahkan hasil sedikit pun. Mendengar fakta bahwa dia sukses mewujudkan mana, Dylan langsung terdiam saking takjubnya. Namun alih-alih Derek meluluskan permintaannya, pria itu dengan santai menutup pintunya kembali dan menyuruh gadis bersemangat itu untuk kembali. Lagi pada siang harinya, Dylan, di sisi lain, merasa sangat terharu karena Della perlahan mulai bangkit dan berani keluar dari cangkangnya. Gadis tangguh itu jelas menolak keras penolakan tersebut, dan dia terus menggedor pintu Derek, menuntutnya untuk segera membukanya. Namun Derek dengan lucunya malah kembali melanjutkan tidur indahnya yang tertunda. Beberapa saat kemudian, Rex sedang berjalan melewati lorong megah ketika dia mendengar para pelayan bergosip tentang perubahan luar biasa pada diri Della dan bagaimana gadis itu bahkan sukses membangkitkan sihir. Dalam waktu singkat, Valerian melaporkan hal menggembirakan ini kepada ayah mereka, mengatakan dia mendengarnya dari kepala pelayan. Pria itu merasa sangat lega mendengarnya, tapi Rex meyakini bahwa mereka tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena Della telah memunculkan energi sihirnya. Valerian merasa sangat kesal mendengar Rex masih bersikap dingin, meskipun Della baru saja memancarkan keajaiban sihir, dan seharusnya pria itu ikut memberikan pujian padanya. Rex kemudian mengingatkan Valerian bahwa Della sudah bertingkah banyak hingga detik ini, dan sebuah pencapaian kecil darinya tidaklah cukup untuk membatalkan rencana awal mereka yang akan mengirim gadis itu ke sebuah biara suci. Menjelang siang, waktunya telah tiba bagi Derek untuk melatih Della, tapi gadis itu malah cemberut. Tentu saja Della menyangkalnya. Ia bersikeras bahwa ia sedang marah, bukan ngambek. Dengan santai, Derek memperingatkan bahwa tingkah konyolnya sama sekali tidak akan mengubah keputusan sang guru. Pemuda itu terus memancing emosinya, sampai Della akhirnya meledak dalam kekesalan dan berteriak bahwa ia benar-benar murka. Namun, satu tatapan tajam dari Derek sukses membuat gadis itu langsung duduk manis dan diam seketika. Derek mengambil posisi duduk, lalu menasihati Della bahwa membangkitkan sihir bukan berarti ia bisa membuangnya sembarangan, atau energi itu akan berbalik menyerangnya. Ia tahu betul rasanya, karena ia pernah mengalaminya sendiri. Derek menegaskan, sama seperti belajar, mengistirahatkan tubuh adalah kunci utama seorang penyihir. Dan karena masa pemulihannya sudah usai, kini saatnya mereka mulai menempa kemampuan sihirnya yang luar biasa. Della mendengus kesal, menyebut Derek sebagai guru sihir yang sangat membosankan. Mendengar itu, Derek membalas dengan tatapan serius, menawarkan metode belajar yang jauh lebih menantang. Memori tentang pelatihan keras di dalam hutan lebat langsung terlintas di benak Della, membuat bulu kuduknya berdiri ngeri. Demi menghindari mimpi buruk itu terulang lagi, ia langsung memperbaiki posturnya dan bersikap bak murid teladan. Sambil tersenyum tipis, Derek mengumumkan bahwa materi hari ini adalah menyempurnakan perwujudan sihir murni. Jika ia sudah menguasai aliran energi ini, mempelajari mantra sihir bintang 1 akan semudah membalikan telapak tangan. Ia menambahkan bahwa aliran sihir alam liar tidak terikat aturan kaku, sangat cocok untuk diasah sendiri. Aliran ini menjunjung tinggi kebebasan mutlak, jauh berbeda dari aliran regulasi. Menurut pengamatan Derek, potensi luar biasa Della justru sangat selaras dengan aliran alam liar ini. Saat Della kebingungan, sang guru menjelaskan bahwa jiwa bebas dan semangat membara gadis itu adalah kombinasi sempurna untuk menguasai aliran tersebut. Terlebih lagi, ia terlahir dengan garis keturunan agung keluarga Duplain, yang menjadikannya sosok yang melimpah dengan bakat sihir. Wajah Della langsung merona hebat, tak percaya bahwa Derek memujinya dengan sangat tulus. Tentu saja itu fakta. Kemampuannya menciptakan dinding es dalam sekejap mata adalah bukti tak terbantahkan dari bakat yang luar biasa. Semburat merah di pipinya makin kentara saat Della dengan bangga menyimpulkan bahwa dirinya adalah seorang jenius lang. Derek mencoba meluruskan bahwa memiliki bakat alami dan menjadi jenius adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tapi Della bersikeras bahwa maknanya sama saja. Perdebatan sengit namun menggemaskan itu akhirnya membuat Derek menyerah dan mengakui kehebatan sang nona. Di sudut yang tak terlihat, tatapan sinis Ray mengawasi mereka. Hatinya terbakar cemburu
melihat perkembangan sihir Della yang begitu pesat. Keesokan harinya, Della menerobos masuk ke kamar Dererick dengan penuh semangat. Ia berhasil mewujudkan energi sihirnya. Meski arah serangannya masih meleset tak karuan. Hari demi hari berlalu, kendali sihirnya semakin tajam. Dan senyum cerianya selalu merekah setiap kali ia menemukan potensi kekuatan baru. Suatu hari, Dererick menyelinap keluar pavilion demi menikmati waktu tenang di bawah pohon rimbun. Tenggelam dalam buku kuno pemberian sang kepala keluarga, namun tentu saja Della berhasil menemukannya. Gadis itu langsung menggoda, bertanya apakah ayahnya memberikan buku itu hanya agar Dererick bisa bersantai hia. Dengan wajah tanpa dosa, Dererick mengiyakan, membongkar bahwa itulah tujuan utama buku tersebut diwariskan kepadanya. Tak sudi meladeni candaannya, Della langsung menarik lengan pemuda itu kembali ke pavilion untuk memamerkan jurus sihir terbarunya. Beberapa waktu kemudian, Dererick melangkah memasuki ruangan Valerian setelah menerima panggilan mendadak dari sang pewaris. Wajah Valerian berseri-seri menyambut kehadirannya, mempersilakan pemuda itu duduk agar mereka bisa berbincang lebih santai. Valerian penasaran dengan perkembangan adiknya. Dererick pun menjelaskan bahwa kemajuannya luar biasa. Meski menguasai sihir bintang 1 masih butuh kesabaran ekstra, suasana mendadak serius saat Valerian memberitahu bahwa ibunya akan segera pulang dari acara sosial elit para bangsawan minggu depan. Ia memberi peringatan keras agar Dererick lebih berhati-hati. Karena sang ibu bukanlah sosok sembarangan yang bisa dipandang sebelah mata. Meski para pelayan di kediaman ini menerimanya, kelompok bangsawan murni tentu saja tidak menyukai rakyat jelata yang menduduki posisi penting. Valerian memastikan apakah pemuda itu paham akan risikonya. Dererick mengangguk mantap, namun ia masih menyimpan tanda tanya besar. Untuk apa ia sebenarnya dipanggil kemari? Valerian bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke arah jendela. Dengan punggung tegap, ia mengingatkan statusnya sebagai calon pemimpin keluarga besar ini. Sebuah posisi agung yang menuntut kebijaksanaan untuk merangkul dan melindungi setiap anggota di bawah naungannya. Menjalankan amanah berat ini berarti seseorang harus menanamkan ketulusan murni kepada setiap individu tanpa terkecuali. Namun, ia mengeluh betapa sulitnya jalan ini, karena lautan hati manusia begitu dalam, penuh dengan rahasia tak tertebak. Alangkah indahnya jika isi kepala dan prinsip semua orang sejalan. Sayangnya, realitas kehidupan tidaklah seindah itu. Rentetan kata-kata puitis itu membuat Dererick pusing 7 keliling. Ia menuntut inti masalahnya, dan Valerian akhirnya mengaku Della tak mau lagi bermain dengannya. Air mata berlinang di wajah sang bangsawan gagah itu. Ia nostalgia merindukan senyum secerah mentari yang selalu menyambutnya saat mereka masih kecil. Hatinya hancur berkeping-keping, mempertanyakan di mana lagi ia bisa menemukan bidadari manis seperti adiknya tercinta. Sambil menangis terseduh-seduh, ia mendekati Dererick, memohon cara magis untuk merebut kembali hati sang adik. Dererick melongo kebingungan. Kenapa malah bertanya padanya? Valerian berseru bahwa jawabannya sudah sangat jelas. Dererick adalah satu-satunya orang yang kini selalu diikuti oleh Della kemanapun gadis itu pergi. Benar saja, suara cempreng Nyonya Della sudah menggema di luar sana, berteriak kencang memanggil nama Dererick. Namun, Valerian menahannya pergi. Ia memamerkan boneka buatannya untuk sang adik. Saking seram dan hancurnya boneka itu, Dererick sampai merinding dan bertanya, "Kau sedang mengutuk orang?" Mendengarnya, Valerian menangis bombek. Ia meratap sedih, merasa sangat payah dan tidak berbakat dalam urusan kerajinan tangan seperti ini. Tak lama, Ibu Della pulang dari perjalanannya. Ia memuji Dererick dengan hangat, mengaku sudah banyak mendengar kisah hebat tentangnya. Dengan anggun, sang nyonya memperkenalkan dirinya kepada Dererick. Namanya adalah Della. Nyonya Della ingin mengirimkan hadiah balasan. Namun, Dererick tersenyum canggung dan menolak, mengaku ia tak berafiliasi dengan keluarga bangsawan manapun. Sang nyonya pun kebingungan. Rasa penasarannya memuncak saat Dererick akhirnya mengungkapkan rahasia besarnya dengan santai, bahwa ia hanyalah rakyat biasa. Seketika, Nyonya Della membeku terkejut, bagaikan patung es. Seminggu sebelumnya, Aelene berterima kasih atas semua bantuan Dererick. Ia harus kembali ke Ebelstein dan menitipkan Della padanya. Jaden pun ikut menggoda Dererick dengan senyum jahil, menyuruhnya cepat selesaikan tugas dan pulang ke Ebelstein, sebab Pin pasti akan mengamuk heboh jika mendengar semua kejadian luar biasa ini. Setelah berpamitan hangat, kereta mereka pun melaju pergi. Namun di tengah jalan, Aelene mendadak teringat sesuatu yang sangat krusial. Jaden bingung, melihatnya panik. Aelene membocorkan bahwa ibunya akan pulang seminggu lagi,
Dan gawatnya, ia lupa memberi peringatan penting itu pada Dererick. Jaden heran, kenapa harus repot-repot memperingatkan Dererick? Sayangnya, Jaden tak tahu rahasia ini. Nyonya Della dijuluki sebagai sang Dewi Amarah yang menakutkan. Kembali ke masa sekarang. Nyonya Della mendobrak ruang kerja suaminya. Ia murka, mempertanyakan kenapa rakyat biasa berani menjadi guru Della. Sang suami pusing mendengar teriakannya dan memintanya tenang. Namun nyonya itu malah makin meledak, menegaskan bahwa Della adalah putri bungsu kesayangan mereka. Sambil memijat dahi, pria itu mengingatkan istrinya bahwa ia pun sebenarnya benci menunjuk orang sembarangan. Tapi semua guru berdarah bangsawan elit telah angkat tangan dan menyerah menghadapi tingkah ajaib Della. Tetap saja, sang nyonya menolak keras. Ia merasa Dupline tidak pantas menyewa sembarang tentara bayaran untuk mendidik putri manis mereka. Dupline membela diri, mencari guru sihir hebat itu susah. Terlebih lagi, Aislinn sendiri yang memberikan rekomendasi emas untuk Dererick ini. Sang nyonya tetap gengsi, bersikeras harus ada standar tinggi untuk keluarga mereka. Ia lalu mengusulkan ide gila, menyuruh suaminya mempekerjakan adiknya sendiri, Flam. Padahal, pria super sibuk itu sudah pernah menolak mentah-mentah saat terakhir kali diminta. Namun istrinya yakin, sekarang ia pasti menganggur. Dupline terbelalak, tak habis pikir istrinya nekat menarik sang penguasa wilayah hanya demi menjadi guru les privat. Dengan gemas, Dupline bertanya, apa istrinya pikir mengurus wilayah Ebelstein bisa dilakukan sambil bersantai? Hia. Sang istri tak mau kalah. Ia berdebat soal reputasi pergaulan sosial mereka yang juga bagaikan medan perang. Ia menceramahi Dupline bahwa status seorang guru sangatlah penting demi citra sosial mereka. Memakai guru seperti Dererick hanya akan menjerumuskan Della. Putri mereka bisa jadi bahan tertawaan saat debut di pergaulan kelas atas nanti. Suasana makin panas. Valerian buru-buru menengahi, memohon ibunya tenang agar tidak memicu perang dunia ketiga dengan ayah mereka di ruangan ini. Namun nyonya itu malah menepisnya. Ia menyuruh Valerian minggir karena martabat keluarga bukanlah hal remeh yang bisa dibiarkan. Begitu saja, tiba-tiba Rek muncul dengan aura dingin. Ia menyela ibunya, mengatakan bahwa fokus utama mereka adalah menguji apakah Dererick benar-benar layak mengajar Della. Rek mengakui, guru sihir dari kalangan biasa memang janggal bagi bangsawan. Tapi menurutnya, itu tak jadi masalah asalkan pria misterius itu punya bakat sejati. Dan kualitas itu harus diuji lewat pertarungan. Sang ayah langsung memotong tegas, menjamin bahwa kemampuan sihir Dererick bukanlah omong kosong belaka, melainkan bakat yang luar biasa nyata. Rek tersenyum sinis, mengalihkan target pada adiknya. Ia menantang Della berduel demi menguji sehebat apa didikan Dererick. Ia yakin adiknya pasti sudah membuahkan hasil luar biasa sekarang. Dupline bungkam 1000 bahasa. Di sisi lain, Rek melangkah pergi dengan ambisi membara untuk segera menantang adik kandungnya sendiri di arena. Panik, Valerian berlari mengejarnya. Ia mempertanyakan akal sehat kakaknya. Untuk apa mengadakan duel sihir berbahaya melawan adik mereka yang masih belia? Dengan tatapan tajam, Rek balik bertanya, kau sungguh percaya bocah pembuat masalah itu sudah berubah? Rek mengungkit semua kekacauan masa lalu. Tapi Valerian membantah keras, menegaskan dengan penuh haru bahwa bagaimanapun juga, dia tetaplah adik tersayang mereka. Valerian memohon, ikatan persaudaraan mereka sama. Sudah seharusnya mereka memeluk dan melindungi adik kecil itu dengan segenap jiwa raga. Namun, kemarahan Rek justru meledak. Ia menganggap adiknya bagai duri dalam daging yang siap meruntuhkan kejayaan keluarga. Jika gadis itu nekat debut sosial dengan sifat aslinya, itu akan menjadi akhir kehancuran mereka. Valerian terkejut mendengar amarah kakaknya. Rek berlalu pergi, membuang muka, sambil menggeram bahwa adiknya sudah melewati batas, sehingga pantas terkurung dalam pengasingan di pavilion terpencil itu selamanya. Pagi harinya, mentari baru terbit saat Della mendobrak kamar Dererick. Ia membawa secarik surat tantangan duel mendadak, lalu berseru, panik! Jika ia kalah bertarung hari ini, sang guru pasti dipecat tanpa ampun. Dererick tersenyum menenangkannya. Ia sudah tahu kabarnya dan paham betul bahwa lawannya adalah penyihir bintang 1 yang jenius. Jelas ini akan jadi pertarungan super sulit bagi muridnya. Della pun tersentak kaget. Terkejut mendengar itu, dia berteriak padanya. Apakah hanya itu yang bisa dia katakan? Padahal posisinya sebagai guru sedang terancam. Dererick mengingatkan Della dengan santai. Dia hanyalah tentara bayaran, datang melakukan pekerjaan, menerima bayaran, lalu pergi begitu saja. Pernyataan Dererick selanjutnya benar-benar membuat Della terpaku. Dia mengaku sudah menerima bayaran yang lebih dari cukup. 1 minggu kemudian, arena duel sihir telah siap.
Tuan Dupline dan tokoh penting lainnya tampak hadir di sana. Dererick menyambut Dupline dengan tenang. Dupline sangat terkejut melihatnya tidak gentar sedikit pun. Mungkinkah dia sepercaya diri itu? Sikap ini membuat Dupline kagum. Hal ini semakin membuktikan betapa pentingnya sosok Dererick bagi keluarga mereka. Di sisi lain, Rek melangkah angkuh ke arena. Tujuannya hanya satu, menghancurkan mental adiknya dan membuatnya menyesal sedalam-dalamnya. 1 minggu sebelumnya, setelah perdebatan tentang tentara bayaran itu, Della bertanya dengan emosional, apakah dia benar-benar tidak peduli padanya demi uang? Dererick menyuruh Della menyadari satu hal. Sihirnya berkembang pesat. Meskipun belum mencapai sihir bintang 1, waktunya tidak akan lama lagi. Dia menegaskan bahwa gadis itu punya potensi luar biasa, mengalir darah Duplon yang kuat di dalam nadinya. Della bertanya mengapa dia mengatakan semua ini. Dererick pun mengingatkan kembali tentang apa yang pernah dia ajarkan. Aliran liar adalah jalur yang menuntut pemahaman mandiri, bukan sekadar menerima ilmu masa lalu yang diturunkan begitu saja. Della merasa sangat frustrasi dan berteriak kesal. Mengapa dia membahas hal tidak penting sekarang? Namun akhirnya dia perlahan tenang. Dia menatap Dererick dan mengakui kekurangannya. Dia tahu dia bukan murid terbaik, tetapi dia hanya ingin belajar sihir darinya. Dengan tulus dan mata berkaca-kaca, dia menyatakan tekadnya. Dia sama sekali tidak menginginkan guru sihir lain selain dirinya. Dererick tersenyum menatap Della. Dia tidak paham aturan duel bangsawan, tapi dia bisa mengajarkannya cara mutlak untuk menang. Dia bertanya, apakah gadis itu siap untuk menang? Seketika, bayangan buruk tentang kekalahan mulai menghantui pikiran Della. Dia sadar betul akan ada begitu banyak cibiran tajam yang menghancurkan harga dirinya jika dia sampai kalah hari ini. Dengan mata menyala penuh tekad, dia memohon, jadikan aku pemenang dalam duel ini. Kembali ke masa kini, Della berdiri tegar di arena, bukan sebagai adik Rek atau anak bungsu Dupline, melainkan penyihir kebanggaan Dererick. Saat berhadapan, wasit mengumumkan aturannya. Mereka memakai aturan elit dari para penyihir tingkat tinggi Evilstein Kalbreth. Siapapun yang lebih dulu memicu lingkaran sihir pelindung Jenderal Pelum akan langsung dinyatakan kalah. Setelah semua aturan jelas, aba-aba dimulainya pertarungan sihir yang menegangkan ini pun akhirnya diteriakkan. Lingkaran pelindung Jenderal Pelum bukanlah barang sembarangan. Aksesori ini akan otomatis aktif sebelum serangan fatal dan menetralkan sihir lawan sepenuhnya. Dererick melihat cara bertarung bangsawan. Mereka hanya mengandalkan aksesori mahal. Dia tersenyum geli, menyadari betapa enaknya menjadi orang kaya. Mereka bisa menghamburkan uang sesuka hati di medan tempur. Waktu pertarungan ini adalah 10 menit. Dererick bisa membaca niat Rek yang bersiap mengakhiri duel ini secepat mungkin. Tepat seperti dugaan, Rek mulai merapalkan sihir kuatnya. Dia melancarkan serangan brutal agar Della kembali terkurung. Namun dengan lincah, gadis itu terus bergerak cepat dan menghindari hantamannya. Hal ini memicu amarah Rek. Dia melepaskan rentetan serangan baru. Tetapi, Della tetap gesit berpindah tempat, menghindari bahaya. Gadis itu selalu mengatur posisinya. Dari jauh, Dererick tersenyum melihat muridnya menghadapi serangan sihir itu dengan sangat tenang. Namun dalam pertempuran nyata, Della tetaplah pemula. Sebuah serangan nyaris mengenainya. Sebelum dia sigap menciptakan dinding es, sebagai tameng, Rek membelalak terkejut. Adiknya sama sekali tidak memakai sihir tingkat bintang, tetapi dia mampu memanifestasikan kekuatan magis yang nyata. Rek meremehkan pertahanan Della. Dia yakin adiknya itu tidak punya cukup kekuatan untuk menahan serangannya lebih lama lagi. Dengan angkuh, dia memutuskan untuk menghancurkan pertahanan es itu. Baginya, itu hanyalah sebuah trik murahan yang sangat menyedihkan. Serangan mematikan pun diluncurkan. Namun tepat di detik kritis itu, ajaran berharga Dererick berkelebat cepat di benak Della. Dia pernah bilang bahwa gaya bertarung tentara bayaran sangatlah berbeda dari para bangsawan. Tentara bayaran tidak peduli pada pertarungan yang adil. Satu-satunya tujuan mereka hanyalah meraih kemenangan. Jauh dari kebanggaan konyol bangsawan. Bahkan jika dia menang dengan cara ini, badai kritik tajam pasti menantinya. Tapi itu bukan berarti dia tidak bisa membalikan keadaan. Saat ditanya apakah dia siap menanggung risikonya, Della menjawab mantap. Ya, kembali ke arena, Della terpaksa melesat pergi meninggalkan dinding esnya. Menghindari ledakan sihir mematikan yang dilepaskan oleh Rek. Dererick pernah berkata, tentara bayaran selalu berhasil bertahan hidup. Mereka tidak pernah berduel, melainkan bertarung mempertaruhkan segalanya. Della terus berlari gesit, sementara Rek membombardirnya dengan serangan jarak jauh tanpa henti. Bertarung mempertaruhkan segalanya, berarti menguasai medan pertempuran. Tentara bayaran sejati
akan memanfaatkan setiap sudut lingkungan demi meraih kemenangan mutlak. Mereka kini mengerahkan segala trik brilian demi meraih kemenangan mutlak. Bahkan, dalam pertarungan ini, 1 detik celah kelengahan lawan pun harus menjadi senjata penentu. Kemenangan! Della membelalak tegang saat sebuah badai serangan dahsyat tiba-tiba menyambarnya, memaksanya dengan cepat membangkitkan perisai es pelindung demi menahan benturan hebat tersebut. Sayangnya, sebuah serangan rahasia diam-diam mengintai dari arah belakang tanpa ia sadari sama sekali. Saat gadis manis itu mulai menyadarinya, Rex sudah merasa sangat yakin bahwa pertarungan epik ini telah usai dan adiknya tak berdaya. Benturan dahsyat itu akhirnya meledak dengan keras, menelan posisi awal Della ke dalam pusaran badai debu yang sangat tebal. Sang ibu tercinta langsung bereaksi histeris melihat kepulan itu, mengira putri kesayangannya benar-benar telah tumbang. Wanita itu berteriak histeris, menyuruh Dylan segera menghentikan duel demi keselamatan putrinya. Namun sang suami dengan tenang malah menyuruhnya duduk manis. Karena duel luar biasa ini belum benar-benar berakhir, sang istri tetap menolak percaya. Sambil menunjuk fakta bahwa Della baru saja terhantam telak oleh serangan Rex, Dylan tersenyum dan membantah kepanikan itu. Karena terbukti lingkaran sihir penyelamat milik putrinya sama sekali tidak bereaksi, Dylan juga sangat menyadari bahwa sang pelatih Dererick bahkan tidak berkedip sama sekali saat ledakan mendebarkan itu terjadi. Reaksi tenang itu membuktikan bahwa Dererick sejak awal sudah mengetahui rahasia perkembangan kekuatan luar biasa Della. Di sisi lain, sang kakak Regu juga mulai merasa bimbang karena segel sihir pelindung itu tidak menyala. Padahal ia sangat yakin bahwa serangan pamungkas terakhirnya seharusnya benar-benar telak mengenai tubuh adiknya. Tiba-tiba saja, ia menyadari adanya retakan misterius di lantai arena. Dan sebelum ia sempat berpikir, tombak-tombak es tajam melesat keluar dari bawah kakinya. Ia dengan susah payah melompat untuk menghindarinya. Barulah pada detik menegangkan, itulah Rex menyadari bahwa Della mulai melancarkan serangan. Kejutan dari area bawah panggung. Padahal, jika menurut pada aturan resmi bangsawan, keluar dari batas panggung berarti sebuah kekalahan. Rhea menatap tajam ayahnya, menunggu pria itu segera menghentikan duel. Namun sama sekali tak ada reaksi. Seketika sebuah pencerahan menghantam pikiran Rex. Dylan menolak menghentikan pertandingan karena sang ayah masih menganggap ruang gelap di bawah panggung itu sebagai bagian sah dari area pertempuran dan bukan zona luar arena. Rex tak bisa memprotes keputusan itu karena tak ada seorang pun yang menyangka bahwa trik jalanan seunik ini akan muncul dalam duel sihir resmi antar bangsawan terhormat. Saat Rex masih memikirkan taktik gila ini, satu serangan es lain kembali menyambar dari ruang bawah, nyaris menjatuhkannya sebelum ia melompat menghindar. Badai serangan es itu terus berlanjut tanpa henti. Hal ini membuat Rex sungguh frustrasi karena ia tak bisa melihat posisi Della, sehingga melancarkan serangan balasan menjadi tantangan yang sangat menyulitkan. Della pada dasarnya memegang kendali keuntungan mutlak karena ia bebas menembak tanpa batas hingga serangannya berhasil melumpuhkan sang kakak. Momen emas ini menyadarkan Rex bahwa adik manisnya itu bertarung dengan membuang jauh-jauh segala etiket anggun seorang bangsawan. Pandangan matanya tiba-tiba terkunci pada sorot mata Della, dan ia merasakan sebuah aura misterius yang luar biasa berbahaya. Ia melihat sorot ketenangan mutlak terpancar di wajah adiknya. Sebuah ekspresi tajam yang sama persis dengan tatapan Dererick saat pertama kali menghadapi tantangan dari si arogan Valerian. Pemuda itu segera menyimpulkan, taktik brilian ini bukanlah murni rencana Della, karena Dererick pasti menjadi dalang jenius di balik semuanya. Karena alur takdirnya berjalan memanah seperti ini, Rex tersenyum riang merespon tantangan itu. Ia lalu melepaskan mantelnya dengan gaya keren, bersiap mengerahkan segala sisa energi terbaiknya ke dalam pertempuran epik ini. Ibu Della sangat terkejut saat menyaksikan putrinya mengendalikan pertarungan lewat area gelap di bawah panggung. Bawah panggung. Ruang bawah itu, pada dasarnya, adalah tempat yang sangat kotor. Ia berteriak panik, menyuruh suaminya segera menghentikan duel. Namun, pria tangguh itu menolak dengan senyuman. Karena tak ada aturan yang dilanggar untuk saat ini. Selama ia bersembunyi di bawah sana, mata batin Della mampu memantau sempurna aliran energi mana kakaknya. Memanfaatkannya sebagai radar jitu untuk meluncurkan serangan kejutan bertubi-tubi. Kakaknya terpaksa harus terus melompat ke sana kemari, membuatnya benar-benar kehilangan celah untuk merapal mantra sihir. Saat pemuda tampan itu nyaris terpojok sepenuhnya, ia melihat tiang penyangga di tengah arena dan melesat melompat ke atasnya.
Tepat saat itulah, Della tiba-tiba menyadari bahwa radarnya kehilangan jejak aliran energi sang kakak. Gadis itu langsung tersenyum cerdik, memahami bahwa lawannya sedang menyiapkan sebuah kejutan luar biasa. Walau begitu, hatinya sangat percaya diri. Sekali saja Rek berani mencoba merapal sebuah mantra sihir, Della pasti akan segera menjatuhkan kakak kesayangannya itu. Sementara itu, Rek telah membaca situasi bahwa adiknya takkan bisa merespons auranya dari posisi tinggi ini. Sayangnya, ia juga tak bisa merapal mantra dari atas ini. Sehingga hanya tersisa satu-satunya jalan keluar paling gila. Dengan tekad membara, ia memutuskan untuk menghancurkan arena panggung tanpa merapal satu mantra pun. Pemuda itu segera melepaskan serangan pamungkas jarak jauh untuk menebas fondasi tiang penyangga tersebut. Pilar kokoh itu patah dan menghantam panggung dengan dahsyat. Rek cerdik memanfaatkan dorongan energi ledakannya untuk meruntuhkan sebagian lantai arena. Pemuda itu kemudian terjun ke bawah arena demi pertarungan epik 1 lawan 1 melawan adiknya. Mengunci bayangan adiknya di balik kepulan debu tebal, Rek menembakkan panah es beruntun. Namun Della menangkisnya dengan sangat anggun. Akan tetapi, intensitas badai serangannya makin beringas, mengirimkan gelombang ketegangan, mendebarkan ke seluruh tubuh Della. Rek menyeringai, yakin dirinya memegang kendali mutlak di pertarungan jarak dekat ini. Ia hanya membutuhkan satu lesatan panas sihir. Namun tanpa diduga, Della melesat menerjang maju dan mendaratkan tendangan super telak tepat di dada kakaknya. Rek pun jatuh berlutut menahan rasa sakit. Saat sang kakak masih merintih menahan rasa sakit itu, Della melemparkan debu tebal tepat ke matanya, menambah penderitaannya, sekaligus merampas total penglihatannya di area gelap tersebut, tepat di momen ketika Della menyadari kakaknya telah kehilangan fokus. Ia menggunakan celah emas ini untuk melompat kembali ke permukaan. Rek yang cerdas langsung menebak bahwa energi mana Della telah terkuras habis. Itulah sebabnya adiknya menggunakan segala trik jalanan demi mengejar kemenangan. Meski hal itu terdengar nyaris mustahil dicapai, sang kakak tersenyum hangat dan bangkit berdiri tegak. Ia bersiap membuktikan kekuatan sejatinya. Karena duel magis ini sejak awal memang dirancang demi menguji kelayakan dan potensi luar biasa. Sang adik! Rek melompat kembali ke atas. Tiba-tiba, Della merasakan perih menyengat di kepalanya. Menyadari sebuah goresan kecil di sana. Rasa sakit itu menyadarkannya, memicu ingatan yang sangat tajam tentang pesan penting dari guru. Hebatnya, Dererick, sang guru pernah berkata, jadikan rasa perih sebagai lautan manamu, dan mantra ajaibmu sebagai kuas pelukisnya. Kumpulkan warna-warni mana yang melayang di udara dengan kuasmu, ciptakan sebuah mahakarya indah. Itulah keajaiban sihir yang sesungguhnya. Dulu, mata Della berbinar penuh kekaguman saat melihat Dererick mengendalikan aliran energi yang begitu memukau. Di ambang kekalahan, gadis ceria ini menolak menyerah. Ia memusatkan fokus, mengalirkan mana hingga berdenyut kuat di ujung jemarinya. Mengingat sihir adalah kanvasnya, sebuah tombak es yang sangat indah dan mematikan kini terbentuk sempurna dari energi murninya. Penonton di sana terbelalak tak percaya. Gadis remaja itu baru saja membangkitkan keajaiban sihir tingkat bintang 1. Saat sang gadis pemberani ini menyiapkan serangan pamungkasnya, Rick menolak kalah. Ia menyerap seluruh energi di sekitarnya, membentuk formasi panah es epik. Ia yakin kemampuannya masih jauh di atas adiknya tercinta. Rick bertekad meluncurkan serangan secepat kilat untuk mengamankan kemenangan mutlaknya di arena ini. Tombak es Della melesat membelah udara. Rick membalasnya dengan hujan panah es yang menembus badai. Benturan epik itu menciptakan ledakan dahsyat yang menggetarkan sang ibu. Perlahan asap menipis, menampakkan perisai pelindung yang tiba-tiba aktif. Mundur 1 tahun yang lalu, Dailan menyerahkan sebuah surat rahasia kepada Duplain tentang pesta pergaulan elit yang akan datang. Saat melintasi lorong besar, pandangan Duplain tertuju pada Della yang tampak begitu rapuh dan kesepian di kamarnya. Kembali ke masa kini, terungkap bahwa perisai Della hancur berantakan. Sebuah kenyataan pahit yang menandakan kekalahan telaknya hari ini. Air matanya tumpah dalam rasa frustrasi yang mendalam. Sementara sang ibu mengamuk keras, menyalahkan suaminya atas pertarungan ekstrem ini. Mengabaikan omelan istrinya yang memekakkan telinga. Mata tajam Duplain justru terpaku pada sang putri. Ada sesuatu yang luar biasa di sana. Di masa mudanya, Duplain adalah satria legendaris yang sangat gagah berani dan setia kepada rajanya meski badai peperangan menerjang. Sang raja pernah berkata bahwa tatapan Duplain memancarkan tekad ambisius yang mampu menaklukkan dunia. Dan kini, kilat menakjubkan itu bersinar terang di mata putrinya. Sebuah tekad api yang pantang padam bersinar jelas.
Para pelayan panik berhamburan. Mereka mencoba menenangkan gadis itu. Tapi Della hanya bisa terdiam dengan bahu yang bergetar hebat. Ia menepis lembut tangan pelayan yang ingin mengobatinya. Dengan langkah gontai, ia melewati Rick yang tersenyum canggung memberikan pujian atas keberaniannya. Semua orang mengira Tuan Putri kesayangan ini akan lari bersembunyi di kamarnya. Namun langkahnya terhenti tepat di hadapan Dererick. Sambil menunduk, gadis tangguh ini menumpahkan seluruh rasa kecewa yang mengganjal di dadanya. Dengan air mata kristal yang menetes, ia memohon maaf kepada gurunya atas kekalahan yang menyakitkan ini. Sang guru berdiri tegak. Ia tersenyum hangat dan berkata, "Jadikan rasa kecewa ini sebagai pijakan kokoh untuk terbang lebih tinggi." Kalimat bijak itu menembus relung hatinya. Tangisannya pecah semakin deras, membuat para pelayan yang kebingungan hanya bisa terdiam membisu di belakang. Tiba-tiba, sang ibu datang menerobos masuk. Ia memeluk putrinya dengan erat, mencoba memberikan kehangatan perlindungan di tengah badai emosi. Della mencoba menjelaskan, tapi sang ibu membungkamnya dengan pelukan protektif. Memaksanya untuk segera memulihkan energinya terlebih dahulu. Begitu gadis itu pergi, nyonya besar melabrak Dererick. Ia murka tak tertahan, menghinanya sebagai pria rendahan yang tak tahu diuntung. Walau berhasil mencetak penyihir bintang 1, bagi sang nyonya, prestasi Dererick tak lebih dari sekadar sampah tak berharga di matanya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Wanita itu merendahkan semua ajaran luar biasa Dererick sebagai trik murahan yang menjijikkan. Ia mencengkeram erat kerah gurunya. Menuduhnya telah menodai kehormatan putri seorang Grand Duke yang sangat agung dengan hal kotor. Plak! Tamparan kedua menyusul tanpa ampun. Hujan makian terucap dari bibir sang ibu, menyuruhnya sadar diri dan menjaga harga dirinya. Tiba-tiba, aura Dupline yang mengintimidasi muncul. Sang istri langsung menatapnya, berharap mendapat pembelaan mutlak dari sang suami tercinta. Namun sungguh tak terduga, Dupline justru membalas dengan sebuah tamparan telak ke wajah istrinya. Menyebut kelakuannya lah yang sangat memalukan. Istrinya terbelalak syok. Ditampar demi orang biasa, Dupline membenarkan status rendah Dererick, namun menegaskan bahwa pria ini adalah guru terhormat putri mereka. Ia bertanya dengan nada dingin yang menusuk. Orang tua gila mana yang berani menghina guru anaknya sendiri dengan sekejam itu? Kemudian sang Duk menoleh pada Dererick. Dengan tenang, ia memintanya memaafkan sang istri karena setiap orang tua punya cara unik mencintai anaknya. Menghela napas panjang untuk menenangkan badai emosinya. Dererick tersenyum tipis dan menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Sang Duk mengajak Dererick menuju ruang rahasia untuk sebuah diskusi serius. Meninggalkan sang istri yang masih membeku, mencerna kejadian mengejutkan barusan. Begitu pintu ruang kerja mewah Dupline tertutup rapat. Duk memuji dedikasi luar biasa Dererick. Sebagai hadiah pencapaian epik ini, ia menawarkan akses ke keajaiban bintang 3. Batas tertinggi bagi rakyat biasa. Sang guru terhenyak kaget. Dengan tawaran langsung itu, ia baru sadar. Sang Duk rupanya membaca potensi dirinya lebih tajam dari dugaannya. Karena Dupline adalah penyihir bintang 5, Dererick harus meraih setiap peluang emas darinya. Tanpa ragu, Dererick langsung menyatakan keinginan terpendamnya pada Dupline. Sebelumnya, Dupline memujinya karena mengajar putrinya dengan luar biasa. Namun mengingatkan bahwa pencapaian saat ini belum cukup menembus kerasnya dunia bangsawan. Dererick membalas santai bahwa banyak orang hebat bisa membimbing Della. Kini sang gadis telah menemukan pijakannya dan pasti berkembang pesat. Dupline membantah tegas, menyatakan bahwa putrinya bukan sekadar butuh instruktur, melainkan guru sejati. Dupline menyadari bahwa Dererick memendam ambisi raksasa, sesuatu yang bahkan terlarang untuk diimpikan. Namun secara misterius, Dupline bersedia menutup mata, semata-mata, karena itu adalah Dererick. Betapa terkejutnya Dererick. Pria tangguh itu takkan menghalanginya meraih tingkat bintang 4. Dererick sadar, inilah yang membuat sang pangeran terasa berbahaya. Dupline tahu Dererick takkan lama menetap demi mengejar takdir besarnya. Ia bertanya apakah pemuda itu siap pergi. Dan Dererick pun mengiyakan dengan mantap. Dupline berjanji takkan menahannya. Namun memohon agar ia bersedia mengajar Della sedikit lebih lama. Di saat mendebarkan itulah, ia menawarkan tingkat bintang 3. Batas sihir tertinggi bagi seorang rakyat jelata. Usai pertemuan menegangkan itu, Dererick melangkah ke perpustakaan dan menemukan buku ajaib bintang 3. Jantungnya berdebar kencang. Banyak orang menghabiskan seumur hidup demi buku bintang 2. Tapi ia malah dianugerahi pusaka bintang 3. Berkat ini, Dererick memiliki alasan kuat untuk menetap lebih lama. Meski lain pasti akan histeris jika mengetahuinya. Tak lama, ia menemui Della yang ceria memamerkan aura penyihir bintang 1-nya.
Dererick menggoda bahwa ia baru sekali merapal sihirnya, memancing rengekan protes dari Della yang menuntut perhatian karena sang guru malah asyik menyelami lembaran bukunya. Dererick hanya tersenyum misterius, membuat gadis manis itu akhirnya memilih menyerah dan mundur. Sang guru lalu memuji ketangguhannya yang pulih begitu cepat dalam beberapa hari terakhir. Mengingat Della sempat menangis terseduh sebelumnya. Gadis itu sok tangguh, berdalih ada debu masuk ke matanya. Terlebih lagi, ia sempat cemas, sang guru akan dipecat. Berharap ayahnya memberi kepastian sejak awal. Seketika, Dererick mengajaknya memulai sesi hari ini. Mengasah bakat masnya dengan mantra bintang satu lainnya. Mata Della langsung berbinar bangga, menganggap sang guru diam-diam, mengakui kejeniusannya yang tiada tara. Dererick mengakui pertumbuhannya sangat langka. Mampu merapal sihir secepat itu pasca kebangkitan mananya. Penuh percaya diri. Della membanggakan tekadnya yang selalu pantang menyerah demi mewujudkan setiap impiannya. Ia mulai mengusulkan sederet mantra keren seperti panah sihir yang praktis dirapal tanpa mantra panjang. Di tengah antusiasme sihirnya yang menggebu, Dererick menyuruhnya melatih manifestasi dasar. Della sangat terkejut, padahal ia sudah menantikan badai sihir bintang 1. Sang guru memaparkan dengan bijak bahwa fondasi dasar adalah kunci utama menuju kekuatan absolut. Sebelum penjelasan itu berlanjut, Della langsung mengangguk patuh, percaya penuh pada kebijaksanaan sang guru. Sambil merengut lucu, ia mengaku sudah terlanjur bersemangat menantikan teknik sihir tingkat tinggi. Tepat saat itu, ia menyadari tatapan hangat Dererick dan bertanya dengan polos, ada apa gerangan? Dengan jahil, ia bertanya, apakah ada noda di wajahnya? Namun Dererick hanya takjub melihat kepatuhannya. Della membalas dengan gaya khasnya, mengklaim bahwa ia selalu menghormati setiap petuah sang guru. Namun Dererick balik menggoda, mengingatkan momen konyol saat gadis itu mengguyurnya dengan air kotor. Wajah Della langsung memerah malu. Tak menyangka, gurunya masih menyimpan rapi kenangan memalukan tersebut. Demi mencairkan suasana canggung itu, Della bertingkah menggemaskan dan buru-buru mengalihkan pembicaraan ke sesi latihan. Latihan intens itu bergulir hingga senja menyapa, menguras habis seluruh sisa tenaga sang gadis. Dererick memberikan jeda napas, mengisyaratkan bahwa hari-hari gadis tangguh itu akan menjadi jauh lebih sibuk. Della membenarkannya dengan ceria. Mulai minggu depan, ia harus menghadapi rentetan kelas etiket dan pendidikan bangsawan. Dererick tersenyum bangga. Dengan kebangkitan sihirnya kini, Della akhirnya melangkah pasti menuju pendidikan elit sesungguhnya. Dengan wajah ditekuk, Della mengeluh pada Dererick betapa menyebalkannya belajar tata krama, bangsawan, bahasa asing, geografi, sejarah, botani, piano, hingga menjahit. Dia benar-benar tak habis pikir bagaimana Aelene bisa bertahan menghadapi semua siksaan membosankan ini. Dererick tersenyum takjub, mengingatkan bahwa pesona itulah yang membuat Aelene dijuluki bunga Dupline dan menjadi pusat perhatian utama di pergaulan kelas atas Abelstein. Della menegaskan pada Dererick bahwa ia hanya ingin mendalami sihir. Sang guru pun menyemangatinya, mengingatkan bahwa keluarga Dupline telah menyewanya sehingga mereka punya kebebasan penuh. Namun, Della merasa waktu mereka tidak banyak. Dererick pun bertanya penasaran, apakah ada seseorang yang berani mengusirnya dari tempat ini? Dengan cemas, Della mengaku bahwa ayahnya mungkin telah memihaknya. Tapi ibunya bukanlah tipe orang yang akan tinggal diam begitu saja. Dererick mengerutkan kening kebingungan, lalu bertanya mengapa sang nyonya besar ingin sekali menyingkirkannya. Della menjelaskan kekhawatiran ibunya. Jika ia terus belajar darinya, ia bisa kehilangan martabat bangsawan dan malah berubah menjadi seperti tentara bayaran. Gaya bertarung, mereka sebelumnya sama sekali tidak mencerminkan apa yang disebut para bangsawan sebagai keanggunan. Dererick tersenyum misterius, berkata bahwa itu bukanlah masalah besar. Membuat Della menatapnya dengan penuh kebingungan. Sang guru meyakinkan bahwa membungkam ibunya tidaklah sesulit kelihatannya. Mereka hanya perlu menghancurkan alasan yang digunakan wanita itu. Tak lama kemudian, ibu Della berjalan menyusuri lorong kediaman dengan pikiran berkecamuk. Khawatir Dererick akan membawa pengaruh buruk bagi putrinya. Bayangan liar mulai menghantuinya. Bagaimana jika Della memasang gigi emas dan berlarian liar berburu babi hutan? Membayangkan mimpi buruk itu saja membuat kepalanya berdenyut nyeri. Ia benar-benar meragukan apa yang bisa diajarkan pria itu pada Della. Meski suaminya mungkin telah memberikan pengakuan pada kemampuan Dererick, di saat yang sama, ia tetaplah penguasa kediaman ini. Saat sedang menyusun rencana, Della tiba-tiba muncul. Sang ibu langsung mengira putrinya akan berlari manja ke pelukannya. Mengejutkannya, ada pemandangan yang tak biasa. Della tampil anggun dalam balutan gaun indah,
lalu memberikan salam dengan postur bangsawan yang begitu sempurna. Dengan senyum lembut, Della meminta maaf karena tak bisa meninggalkan pavilion saat memulihkan diri, melewatkan waktu berharga untuk berbincang dengan ibunya. Gadis itu bahkan berkata bahwa ada banyak hal yang ingin ia ceritakan. Tapi sayangnya, jadwal kelas pianonya pagi ini sudah menanti. Sang nyonya besar terpaku, benar-benar syok melihat aura keanggunan luar biasa putrinya. Tanpa membuang waktu, Della berpamitan dengan sopan, menyebutkan betapa padatnya jadwal pendidikannya hari ini. Sebelum putrinya melangkah pergi, sang ibu memastikan apakah kelas tata kramanya sudah dimulai lebih awal dari jadwal. Della pun mengiyakannya dengan anggun. Kenyataan ini membuat sang ibu terdiam kebingungan. Bagaimana mungkin Della memiliki keanggunan sesempurna itu tanpa pelajaran resmi? Usai percakapan singkat itu, Della melangkah pergi. Ia bahkan menyapa seorang pelayan dengan senyum hangat, mengingatkannya agar tidak memaksakan diri. Semua orang, termasuk ibunya, hanya bisa menatap takjub, bercampur kebingungan, bertanya-tanya, keajaiban apa yang merasuki nona muda mereka? Di tempat lain, Elene tampak asyik mengobrol bersama teman-temannya di distrik bangsawan Elstein. Mereka memperhatikan bahwa Elene tampak sangat cemas pada pertemuan sebelumnya. Namun kini aura gadis itu terasa jauh lebih cerah dan tenang. Elene tersentak kaget mendengarnya. Sambil tersenyum manis, ia meminta maaf karena sama sekali tak berniat membuat teman-temannya merasa cemas. Dengan lega, ia mengungkapkan bahwa beban pikiran yang selama ini menghantuinya akhirnya telah terselesaikan dengan baik. Sehingga hatinya kini terasa jauh lebih ringan. Sahabat berambut merahnya, Elente Belmert, ikut senang karena sempat khawatir saat mendengar Elene pergi keluar distrik bangsawan. Elene berterima kasih atas perhatian tulus mereka. Ia lalu bercerita bahwa adik perempuannya, Della, sangat membutuhkan seorang guru sihir yang hebat. Kesibukannya belakangan ini terjadi karena ia harus turun tangan langsung mencari sosok guru tersebut. Mendengar kejujuran itu, Elente langsung terbelalak kaget bukan main. Ia tak percaya Elene sampai repot-repot mencari sendiri. Pasti, guru itu adalah sosok yang luar biasa. Kutuge tuto. Lalu Elene bercerita penuh semangat bahwa ia baru saja melihat Della. Adiknya kini telah berubah menjadi nona muda anggun yang mengagumkan. Dengan bangga ia menyebutkan adiknya telah membangkitkan kekuatan sihir bintang 1. Terlebih lagi, sikap Della begitu rapi dan tenang, hingga membuat Elene merasa tertantang untuk bekerja lebih keras lagi. Dennis terkejut karena Elene begitu terbuka membahas adiknya. Padahal, keluarga mereka selalu berusaha menyembunyikan eksistensi Della. Dennis menduga perubahan ajaib ini pasti berkat sang guru sihir yang hebat itu. Dan Elene membenarkannya. Meski tak memiliki status kebangsawanan, pria itu sangat jenius. Itulah sebabnya perjuangan menjemputnya langsung hingga ke markas kelompok tentara bayaran Beldun. Terasa sangat sepadan. Elente semakin terbelalak menyadari bahwa guru misterius itu adalah seorang tentara bayaran. Namun, yang paling membuatnya merinding penasaran adalah bagaimana guru itu mampu mengubah Della yang liar menjadi penyihir bintang 1 yang begitu menakjubkan. Elente dengan penuh rasa penasaran bertanya pada Aizelin, siapa sebenarnya nama guru sihir misterius itu? Awalnya, Aizelin tampak ragu untuk menjawab. Namun, Elente meyakinkannya dengan senyum ceria. Ia tahu pria itu akan segera terkenal sebagai guru Della, dan ia hanya ingin tahu namanya lebih dulu. Perlahan, Aizelin akhirnya membuka rahasia itu. Guru hebat kakaknya tidak lain adalah Derek. Sementara itu, di kediaman utama yang megah, Della dan ibunya sedang duduk berbincang santai. Dengan wajah berbinar, Della bercerita bahwa Derek telah mengajarinya tata krama. Ia mengakui belajar semua hal itu sendirian terasa sangat menyulitkan. Bukannya memuji pesona didikan Derek, Doyle malah tersenyum sinis. Ia memutarbalikkan fakta, memuji betapa hebatnya Della yang seolah belajar mandiri. Tentu saja, Della yang sekarang lebih tegas tidak mau mengalah. Dengan nada halus namun pasti, ia meluruskan bahwa semua ini murni berkat Derek. Dabel masih keras kepala menolak mengakui keberadaan Derek. Ia terus memancing, bertanya bagian mana yang membuat Della kesulitan saat belajar sendiri. Tanpa ragu, Della menjawab bahwa segalanya memang rumit, tetapi jalan terang seketika terbuka berkat bimbingan luar biasa dari Derek. Di titik ini, batin wanita itu benar-benar mendidih. Telinganya terasa panas, karena sejak tadi ia hanya mendengar pujian manis tentang Derek. Rasa frustrasinya memuncak tajam, dan tekadnya untuk menyingkirkan Derek semakin membara di dalam hati. Ia harus segera memikirkan rencana cerdik, seolah menambah garam pada lukanya. Para pelayan rumah justru tak henti memuji Della. Mereka bersaksi betapa lembut dan baik hatinya gadis itu sekarang. Bahkan,
Sang tukang kebun ikut bercerita pada nyonyanya. Ia memuji suasana hati Della yang sangat ceria, membawa perubahan luar biasa hanya dalam beberapa minggu. Belum cukup sampai di situ, Don juga memberikan kesaksian menakjubkan. Jalur takdir Della benar-benar berubah. Bahkan terkadang ia mengiranya sebagai Eselin. Don sangat yakin Della sedang bertransformasi menjadi wanita bangsawan sejati. Debel hampir kehilangan akal sehatnya karena ia tidak punya celah untuk menyerang. Di tempat lain, Dererick tampak serius melatih sihirnya meski sedikit kesulitan memusatkan energi. Tepat pada saat itu, Raket tiba-tiba muncul. Ia meminta maaf karena telah mengganggu sesi latihan yang intens itu. Tetapi dengan ramah, Dererick tersenyum dan berkata bahwa itu bukan masalah. Dererick lalu bertanya, angin apa yang membawanya kemari? Ra pun mengaku bahwa ia datang khusus untuk membicarakan tentang Della. Namun, sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, pandangannya tertuju pada buku mantra bintang 3 di tangan Dererick. Dererick menjelaskan dengan tenang bahwa Duplain yang meminjamkannya. Mendengar hal itu, Rige langsung terpaku dengan rasa terkejut yang luar biasa. Dererick mengakui tingkat itu masih menyulitkannya. Tetapi dengan tekad kuat, ia percaya tidak ada salahnya mempelajari semua itu lebih awal. Seketika, Reg menyadari kebenaran ucapan ayahnya. Dererick benar-benar seorang penyihir sejati. Tanpa bisa berkata banyak, Reg hanya memujinya dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Dererick kemudian mengingatkan Reg tentang tujuannya kemari. Sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, wajah Reg sudah memerah padam. Dengan gugup, ia berbisik pada Derek bahwa masalah ini sebenarnya sedikit rumit. Ia dengan canggung bertanya, apakah Derek tahu hal yang disukai gadis remaja? Reg ragu. Ragu bertanya, apakah Della akan senang jika ia membuatkannya sebuah boneka? Mendengar itu, memori buruk seketika melintas. Derek langsung teringat pada boneka super menyeramkan yang pernah dibuat oleh Valerian. Tanpa berpikir dua kali, ia dengan tegas melarangnya. Ide membuat boneka itu harus segera dibuang jauh-jauh. Sambil menghela napas pasrah, Rex setuju dengan Derek. Ia dengan enggan mengaku tidak punya niat membuatnya, karena ia tahu hasilnya tidak akan menarik. Sambil memegangi kepalanya yang pusing, Rex bangkit berdiri. Ia lalu mengajak Derek kembali ke dalam rumah, mengingat sesi latihannya sudah selesai. Sambil berjalan berdampingan, Rex mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia merasa aura di kediaman ini menjadi sangat hangat dan damai berkat Derek. Ia bercerita bahwa Valerian kini sedang fokus mengelola wilayah, dan meski ayah mereka tidak memperlihatkannya secara langsung, raut wajahnya terlihat sangat puas. Derek cukup terkejut mendengarnya, karena baginya, ekspresi Duplain selalu seperti teka-teki yang sulit ditebak. Rex tersenyum tipis dan mengaku sedang belajar menerima kenyataan. Ia akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa seseorang bisa benar-benar berubah. Ia merenung sejenak, bertanya-tanya apakah ia terlalu lambat menyadarinya. Atau justru selama ini, ia sengaja menutup mata akan hal itu. Namun kini, semangatnya berkobar untuk berubah mengikuti jejak Della. Dengan ketulusan hati yang mendalam, Rex berterima kasih atas semua bantuan Derek. Tiba-tiba, Rick menyebutkan bahwa aliran sihir Della terasa sangat berbeda. Derek sungguh takjub melihat ketajaman insting Rex yang bisa menyadarinya. Dengan antusias, Rex menggambarkan perasaannya. Ia bilang, aliran sihir itu mengalir indah, seolah sedang melukis sebuah karya seni. Mendengar deskripsi itu, Derek tersenyum kagum. Ia menyadari bahwa Rege benar-benar seorang jenius, mewarisi bakat luar biasa dari garis keturunan Duplain. Derek akhirnya mengungkap rahasianya. Della menggunakan operasi mana dari aliran alam liar. Rege mengangguk antusias, mengaku pernah mendengar tentang teknik legendaris itu. Derek menjelaskan bahwa setiap orang punya cara unik mengalirkan mana. Ia yakin, saat Della menemukan ritmenya, gadis itu akan berkembang pesat secara mandiri. Dengan rendah hati, Derek berkata bahwa di tingkat itu, campur tangannya justru hanya akan menghambat potensi luar biasa sang nona. Rex merenungkan kata-kata itu dalam diam. Ia mengerti maksud Derek. Dan kini, ia percaya penuh bahwa waktu bagi Della untuk bersinar. Terang pasti akan tiba. 2 bulan kemudian, waktu berlalu dengan penuh kedamaian. Della tampak duduk manis saat seorang pelayan menata rambut indahnya. Ia berencana menghiasi rambutnya dengan bunga-bunga cantik yang mekar sempurna. Dengan senyum ceria, Della mengambil salah satu bunga itu. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya terbuai oleh keharumannya yang memikat hati. Della kini menguasai sihir bintang 1 dengan sangat lincah dan mulai akrab dengan para pelayan. Ia sadar telah melewatkan banyak momen berharga.
Dan semua perubahan menakjubkan ini murni berkat bimbingan Derek. Seorang pelayan menyadari aura ceria Della yang tak biasa hari itu. Ia pun menggoda apakah senyum manisnya muncul karena kelas sihir. Wajah Della merona. Kaget kebahagiaannya begitu terpancar jelas. Dengan antusias, ia meminta setangkai bunga sisa dari pelayan itu. Berniat memberikan kejutan manis sebagai hadiah kecil untuk guru tercintanya Derek. Sayangnya, senyum Della runtuh seketika. Bunga di tangannya jatuh ke lantai saat Derek tiba-tiba pamit. Sang guru beralasan tugasnya usai. Tak ada lagi ilmu sihir tersisa yang bisa ia ajarkan padanya. Derek tersenyum bijak, mengibaratkan perpisahan ini bagai hukum alam. Ia mengingatkan bahwa di dunia ini tak ada musim dingin yang abadi, begitu pula musim semi. Beberapa saat kemudian, Derek menemui Tuan Duplain untuk mengklarifikasi segalanya. Ia menegaskan, fakta yang pasti sudah Duplain ketahui, bahwa takdir magis Della seutuhnya berada dalam naungan sekolah alam liar. Derek memperingatkan, jika ia terus mencampuri urusan gadis itu, ia hanya akan memotong sayap potensi Della. Duplain merenungkan kata-kata tajam itu dengan tenang. Makna tersiratnya sangat jelas. Tak ada lagi alasan kuat bagi Derek menetap di kediaman ini. Derek membenarkannya tanpa ragu. Duplain menarik napas panjang. Bangkit perlahan menuju jendela besar. Lalu bergumam betapa banyak hal tak terduga mulai berubah. Sang ayah jujur mengakui, berkat bimbingan Derek, putri tercintanya berhasil berkembang pesat. Duplain menyesal belum menjadi ayah sempurna akibat terlalu sibuk mengurus wilayah. Namun, kini hatinya terasa sangat lega melihat gadis kecilnya telah bangkit. Duplain pun bertanya kapan sang guru akan pergi. Derek menjawab santai. Ia mendengar rumor bahwa Nona Ellen akan segera berkunjung kemari. Jadi, ia berencana menumpang kereta Ellen kembali menuju wilayah Eblestein saat wanita itu pulang. Mendengar hal itu, Duplain langsung meminta kembali kunci perpustakaan keluarga. Derek mengangguk santai, berjanji akan menyerahkannya bersamaan dengan buku mantra yang sedang asyik ia pelajari sekarang. Ia berniat menitipkan kunci penting tersebut kepada si penjaga, Don. Namun dengan nada tegas, Duplain menolak ide itu. Sang bangsawan memerintahkannya untuk menyerahkan kunci magis tersebut. Detik itu juga tanpa bantahan apapun. Merasa diskusi penting, mereka telah usai. Duplain akhirnya mempersilakan Derek keluar dari ruangannya. Usai mencerna situasi yang ada, Derek membungkuk sopan untuk pamit undur diri. Namun, begitu keluar ruangan, ia malah dicegat oleh Della yang wajahnya tertekuk kesal karena rencana kepergiannya. Derek menatapnya lembut, menjelaskan bahwa keputusan ini tak bisa diubah. Meski sadar penuh bahwa guru keras kepalanya takkan goyah. Della tetap nekat mengutarakan isi hatinya. Della memohon agar ia tinggal. Derek terdiam sejenak, melangkah mendekat, lalu menjelaskan dengan tenang bahwa ia hanyalah seorang tentara bayaran dan kini harus kembali ke jalan hidup aslinya. Ia berjanji akan terus mendalami sihir. Nanti, saat kekuatan Della sudah semakin memukau, gadis itu pasti akan datang menyusul ke Abelstein untuk melangsungkan debut yang sangat spektakuler. Kalimat itu menjadi penghiburan manis bagi Della. Derek meyakinkan bahwa takdir pasti akan mempertemukan mereka kembali saat momen debutnya tiba. Sang guru bahkan berjanji dengan riang. Ia siap mengajari jurus baru jika level sihirnya juga sudah meningkat pesat saat itu. Kosangato sampai. Derek selalu tahu kata-kata pamungkas untuk meluluhkan hati, membuat sang gadis kehabisan argumen untuk membalasnya. Malam itu, bayangan gelap menyerang. Della bermimpi buruk terseret kembali ke masa lalunya yang suram, membuatnya menjerit histeris dalam ketakutan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun ia merasa sangat lega, menyadari semua itu sekadar mimpi buruk. Seorang pelayan yang mendengar jeritan itu langsung bergegas masuk. Dengan panik, ia bertanya tentang kondisi sang nona usai mendengar keributan tersebut. Sesaat, godaan nakal merasuki pikiran Della. Ia nyaris ingin mengamuk pada pelayan itu seperti dulu. Berharap kekacauan ini bisa menjadi alasan Jitu memaksa Derek membatalkan kepergiannya. Saat ia masih bimbang, suara cemas pelayan itu menyadarkannya. Della akhirnya mengambil keputusan dewasa yang kuat, menolak keras untuk kembali menjadi sosok pemarah di masa lalu. Ia tersenyum menenangkan pelayan tersebut, memintanya agar tak perlu cemas. Ia menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan pikirannya kini sudah sangat jernih. Kini, Della paham betul bahwa bertingkah buruk sama sekali takkan membuat nilai dirinya berharga. Ketika momen emosional kepergian Derek dari kediaman mewah itu tiba, Elaine telah menyiapkan kereta kuda. Ia menyuruh Derek segera mengucapkan salam perpisahan pada murid kesayangannya, sebab perjalanan panjang mereka akan segera dimulai. Saat Derek berbalik, ia terpukau melihat Della beserta saudara-saudaranya
sudah berbaris rapi, mengantarkan kepergiannya. Valerian bertanya, berat hati, apakah ia sungguh harus pergi? Dererick menjawab mantap bahwa ia wajib kembali ke tempat asalnya memulai. Rigid tersenyum, memaklumi betapa kerasnya kehidupan di dalam mansion karena Dererick selalu dituntut bekerja tanpa henti setiap saat. Valerian menawarkan bantuan kapanpun sang guru membutuhkannya kelak. Dererick mengangguk hormat, lalu mengalihkan pandangan pada Della, yang terlihat jelas masih belum siap merelakan kepergian pria itu. Namun, gadis tangguh itu terpaksa membuka mulut saat sadar bahwa tatapan mata Dererick terus tertuju padanya. Dengan gaya congkak menggemaskan, Della memancing apakah pria itu berharap ia menangis memohon. Ia menegaskan berani bahwa dirinya sama sekali bukan anak kecil lagi. Dererick tersenyum hangat, menganggap momen mengajarinya sebagai kehormatan besar. Namun secara misterius, ia tak bisa terang-terangan mengaku sebagai gurunya. Oleh karena itu, ia sangat berharap gadis ini akan selalu mengenang ilmu sihir darinya. Della membantahnya ceria. Ia bersumpah akan bangga memamerkan Dererick sebagai gurunya ke dunia. Artinya, sang guru pasti takkan bisa hidup tenang lagi setelah ini. Tentu saja, dia adalah guru luar biasa dari seorang Della Duplain yang hebat. Melihat sikapnya yang mulai melembut, gadis itu berbalik. Ia mengingatkan Dererick untuk selalu menjaga diri dan menghindari bahaya yang tidak perlu. Sambil tersenyum menenangkan, Dererick meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, sembari memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Della langsung cemberut dan membalas bahwa ia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Ucapan penuh semangat ini seketika mengingatkan Dererick pada momen persis saat ia berbicara dengan Katya. Saat itu, Katya menggenggam tangannya erat, memohon agar ia sungguh-sungguh mengingat pesannya. Kini, takdir membawa Dererick berada di posisi Katya. Dengan lembut, Dererick melangkah maju, lalu mengusap puncak kepala Della. Ia berbisik bahwa gadis itu belum perlu buru-buru menjadi dewasa. Kata-kata tulus Dererick itu seketika membuat air mata Della tumpah. Saat Dererick melangkah pergi, Della berseru memanggilnya untuk mengucapkan perpisahan yang layak. Berharap takdir mempertemukan mereka lagi. Dererick pun membungkuk hormat, berjanji untuk bertemu kembali di Ebelstein. Beberapa waktu kemudian, Dererick akhirnya menjejakkan kaki di distrik komersial Ebelstein. Begitu pintu kedai terbuka, ia langsung disambut oleh keributan khas para tentara bayaran. Pele yang sedang sibuk menghajar seseorang langsung membeku melihatnya. Sambil tersenyum lebar, Dererick menyapa riang bahwa ia telah pulang. Setelah Dererick duduk santai, Jaden menyodorkan sebotol anggur mahal. Minuman mewah yang biasanya hanya dinikmati oleh para bangsawan elit. Jaden menyebutnya sebagai hadiah sambutan yang spesial. Tentu saja, Dererick menerima pemberian itu dengan senyuman dan ucapan terima kasih tulus. Di sisi lain, Peline menatapnya heran. Ia bertanya, apakah wajah Dererick selalu sepucat ini? Karena ia terlihat makin kuyu setelah tinggal di kediaman Duplain, rasa penasaran Peline memuncak tentang kejadian di sana. Namun, Dererick hanya menanggapi santai bahwa tidak ada hal besar terjadi. Dan ia murni hanya bekerja. Peline tetap saja menjahilinya, menggoda bahwa nada bicara Dererick kini terdengar kaku layaknya seorang bangsawan. Namun, Jaden buru-buru menengahi. Ia menyuruh Peline tenang sembari menyogok gadis itu dengan segelas minuman segar. Sambil mendengus, Peline mengeluh pada Jaden bahwa ia sangat kesal karena harus bekerja sendirian tanpa bantuan Dererick. Jaden menggoda Peline bahwa Dererick pasti pulang membawa banyak koin emas. Saat ditanya soal bayarannya, Dererick tersenyum misterius, menyebutkan ia mendapat sesuatu yang jauh melampaui harta. Ia pun mengeluarkan buku mantra sihir yang didapatnya, membuat mata kedua temannya terbelalak tak percaya. Awalnya mereka mengira itu buku mantra sihir tingkat 2 bintang. Namun, Dererick dengan bangga mengoreksi bahwa itu adalah gulungan sihir tingkat 3 bintang. Seketika mereka berdua histeris. Keduanya memekik heboh dan langsung mencecar Dererick dari mana ia mencuri barang berharga itu. Mereka panik menyebut hidupnya akan tamat jika tertangkap. Namun, Dererick cepat-cepat meluruskan kesalahpahaman itu, menjelaskan bahwa Nona Duplain sendiri yang memberikannya secara resmi. Peline terkesiap mendengarnya. Ia langsung mencengkeram lengan Dererick, bertanya penuh harap apakah kediaman itu sedang membutuhkan instruktur memanah juga. Setelah keributan lucu itu usai, dan Peline tertidur pula seperti biasa, Dererick menoleh pada Jaden, menanyakan apakah ada misi baru yang bisa ia ambil. Pria itu terkejut bukan main. Bagaimana bisa Dererick yang baru saja tiba, sudah menggebu-gebu ingin kembali beraksi? Dengan semangat membara, Dererick menegaskan kesiapannya. Bahkan jika itu sekadar misi pembasmian monster ringan atau tugas harian biasa, Dererick merasa insting bertarungnya sedikit tumpul
Tapi Jaden hanya tertawa. Ia tahu betul pemuda di depannya ini bukanlah tipe orang yang mudah kehilangan ketajamannya. Jaden pun mengakui bahwa dunia mereka selalu krisis penyihir hebat. Jadi, karena Dererick sedang bersemangat, ada segunung misi menantang yang siap menyambutnya kapan saja, tanpa menunda lagi. Dererick, mantap, ingin memulai misinya esok hari. Keesokan paginya, ia bersama Pilen langsung menerobos masuk ke dalam wilayah monster untuk memulai pembasmian seru mereka. Keduanya memamerkan kerja sama tim yang sempurna. Saling bersandar punggung, mereka melibas setiap ancaman tanpa menyisakan satupun celah bagi musuh untuk menyerang balik. Perjalanan epik mereka berlanjut melintasi berbagai wilayah, menumbangkan monster di sepanjang jalan. Saat malam tiba, Dererick gigih berlatih menembus batas sihir tingkat 3 bintang, meski dinding pembatasnya terasa sangat kokoh. Meski gagal, ledakan energi yang tercipta begitu dahsyat hingga nyaris membuat kedua tangannya terluka parah. Ia menyadari penguasaan mantra 2 bintangnya sudah sempurna. Namun rintangan menuju tahap 3 bintang benar-benar bagaikan mendaki gunung terjal yang sangat menantang baginya. Dari teriknya musim panas hingga bekunya badai musim dingin, duet mematikan ini terus menjalankan misi. Saat mereka kembali ke kedai, Jaden memuji ketangguhan fisik mereka. Pria itu terkekeh kagum, menyebut betapa hebatnya energi masa muda mereka yang mampu mendaki pegunungan Khan bolak-balik di tengah cuaca sekeras ini tanpa gentar. Sungguh, Jaden yakin hanya mereka berdua sosok nekat yang berani membawa pulang piala kemenangan, berupa hasil buruan Harpy dalam badai mengerikan tersebut. Peline menarik napas panjang, tersenyum lebar, dan mengakui bahwa adrenalin ini membuatnya benar-benar merasakan makna hidup seutuhnya. Melihat kelelahan mereka, Jaden dengan hangat menyarankan agar keduanya mengambil libur esok hari untuk memulihkan stamina. Tak lupa, Jaden memberitahu Dererick tentang sebuah misi baru yang sangat cocok dengan seleranya. Dererick langsung menatapnya penasaran tentang detail misi itu. Sambil tersenyum, Jaden menjelaskan bahwa ini adalah permintaan dengan bayaran fantastis, namun sangat mudah diselesaikan. Rupanya, permintaan eksklusif ini dikirim langsung oleh pasukan tentara bayaran Roll dari Jalan Barat, dan pemberi tugasnya adalah sang bangsawan, Count Belmont sendiri. Terdengar konyol, tapi mereka mencari warga biasa untuk sesi latih tanding sihir, yang bahasa kasarnya hanyalah mencari samsak hidup untuk dijadikan bulan-bulanan di arena. Jaden meyakinkan Dererick dengan santai. Tugasnya sangatlah mudah. Dia hanya perlu bertahan dari beberapa serangan ringan, lalu misi pun selesai. Keesokan harinya, Dererick melangkah penuh semangat menuju arena latih tanding sihir yang megah. Letaknya tepat di kawasan bangsawan kelas atas. Di tempat lain, Alente bertanya-tanya pada gurunya tentang siapa lawan tandingnya hari ini. Sang guru menjawab santai, mereka sudah menyiapkan seorang rakyat biasa. Mata Alente terbelalak, kaget, harus menyerang rakyat biasa? Namun, sang guru meyakinkannya bahwa ini semua adalah bagian penting dari latihannya. Pria itu tersenyum meyakinkan, kompensasi besar telah menanti pemuda itu. Jadi, Alente bebas mengeluarkan seluruh kekuatannya tanpa perlu merasa ragu. Meski begitu, keraguan masih menyelimuti hati Alente. Melihat muridnya bimbang, sang guru pun mencoba menenangkan pikirannya dengan menyebutkan bahwa pemuda biasa itu setidaknya mampu menahan serangan sihir tingkat bintang 1. Namun, Alente segera memprotes keras. Kekuatannya kini sudah hampir menembus tingkat bintang 2. Perbedaan antara keduanya itu sangatlah jauh, bagaikan jarak antara langit dan bumi. Tak lama kemudian, akhirnya Alente bertemu dengan Dererick, pemuda ceria yang akan menjadi lawan tandingnya hari ini. Dengan senyum percaya diri, Dererick memperkenalkan namanya. Mendengar hal itu, mata Alente berkedip penuh misteri. Merasa pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Usai perkenalan singkat, sang guru mengarahkan mereka ke arena utama. Namun dalam hati, Alente masih bertanya-tanya, mungkinkah pemuda semuda ini benar-benar seorang penyihir? Saat langkah mereka menyentuh arena pertempuran, Alente menatap tajam dan bertanya, apakah Dererick memahami etiket dasar dalam duel sihir? Dengan senyum lebar, pemuda itu mengangguk. Alente merasa lega mendengarnya. Lalu ia memperingatkan pemuda itu untuk bertahan sekuat tenaga dari serangannya. Gadis itu berjanji akan mencoba mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Namun pada saat yang sama, rasa cemas menghantui Alente. Ia takut Dererick terluka sangat parah. Dengan polosnya, Dererick memiringkan kepala dan bertanya, seberapa kuat ia harus bertahan? Alente langsung mendengus kesal, menganggap pertanyaan konyol itu hanyalah candaan belaka. Namun dengan tatapan serius, Dererick menjelaskan alasannya. Dia harus tahu seberapa kuat dia harus melawan.
agar latihannya benar-benar berguna bagi gadis itu. Mendengar kepolosan itu, Alente tertawa kecil dan menggodanya. Gaya bicara pemuda itu sungguh unik. Alente pun menantangnya untuk bertahan dengan seluruh kekuatan tempurnya. Mendengar tantangan itu, sorot mata Dererick langsung menajam. Ia tersenyum penuh arti, menyatakan dengan tegas siap melaksanakan perintah sang gadis.